Oke, Bapak Ibu ya. Sekilas ya. Ini saya Bapak Ibu ya, cerita sedikit nih. Tahun 2018, ketika saya memutuskan, pengen belajar teologi. Tapi saya tuh background-nya ekonomi Bapak Ibu. Saya bingung tuh, ini gimana ya? Karena saya tahu kalau mau sekolah ngambil S2 itu harus background-nya dari STH. Pas kebenaran Bapak Ibu ya, saya percaya ini kebenaran di setting gitu sama yang di atas bahwa ada program yang ternyata bisa ngebantu saya mengerti lebih dalam tentang teologi khususnya di dunia kerja, dan itu sejalan dengan apa yang sedang saya kerjakan, sedang saya lakukan di marketplace. Akhirnya saya apply dan saya bersyukur jadi angkatan pertama ya 2018, dan puji Tuhan beberapa waktu yang lalu boleh wisuda bersama beberapa rekan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, Marketplace Ministry ya, itu satu kuliah yang bisa mendukung kita juga lebih dalam, dan topiknya itu seputar apa yang akan kita bahas di Vokasio ini, Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi nih ya. Nah, Ray, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal panggilan-panggilan, uh, apakah setiap orang percaya pasti dipanggil? Nah, ini juga jadi pertanyaan buat saya nih, Bapak Ibu ya. Terus, Oh gimana iya Bu, caranya kita makasih bisa Bu. korelasiin antara panggilan dan si kerjaan yang kita lagi kerjain sekarang? Nah, pastinya Bapak Ibu juga pasti sekarang lagi ada pikiran-pikiran Ya, kayak silakan Bu. gini gimana, kayak gitu gimana. Jangan sampai nih Bapak Ibu ya, jangan sampai ada panggilan yang tidak terjawab. Ah, ya, saya berapa kali ngecek handphone, aduh kalau ada miss call tuh rasanya gimana gitu ya. Saya pengen telepon balik, tapi jangan sampai ada miss call nih ya di antara kita, jangan sampai ada. So Bapak Ibu, kita pengen lebih jauh, pengen belajar, dan hari ini pembicaranya seperti yang tadi udah disinggung sama Pak Romi, ada tiga ya. Yang dua Bapak Ibu itu mereka terjun langsung di dunia marketplace, tapi bedanya yang satu sekolah dulu baru akhirnya lulus sekolah teologi masuk ke marketplace, terus kemudian yang satu lagi dari marketplace udah master di marketplace ngambil sekolah juga di teologi. Nah, jadi pasti akan ada perspektif-perspektif yang berbeda. Nah, kalau pembicara yang satu ini, yang pertama nih yang akan meletakkan fondasi tentang panggilan, saya kenal beliau di beberapa kelas, dan saya sempat diajar juga. Ada cara-cara yang kreatif, ada wawasan yang luas. Beliau tentunya seorang dosen teologi praktika, ya, dan juga wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan di STT Bandung. So, tanpa berlama-lama lagi, kita sama-sama belajar tentang panggilan. Kita boleh sama-sama kasih digital applause, dan kita sambut Bapak Johan Setiawan, SPSI MCM. Welcome Pak Johan, silakan, silakan, Ya, boleh ya, mulai Pak. ya, senang Bu bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Cukup banyak rupanya yang saya belum kenal dan senang kalau punya kesempatan kita bisa saling berinteraksi meskipun dari jarak jauh semacam ini ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita tentang bagaimana menemukan dan menghidupi panggilan, kita minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami miliki di dalam ruangan Zoom. Kami bersama-sama mau belajar, memohon Tuhan sendiri yang memakai setiap firman yang dibagikan, setiap kesaksian yang dinyatakan untuk Tuhan berbicara secara khusus dalam kehidupan kami masing-masing yang hadir di tempat ini. Kami membawa pergumulan kami sendiri-sendiri Tuhan, pergumulan dalam kami mengikuti pimpinan dan panggilan Tuhan di dalam berbagai latar belakang kehidupan kami masing-masing. Kami mau Tuhan Engkau yang terus meneguhkan panggilan kepada kami, membuat kami memiliki daya tangkap rohani yang lebih jelas tentang bagaimana kami boleh melihat dan menangkap apa yang Tuhan rindukan untuk Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia, melalui kami, bukan tanpa kami. Dan kami memohon Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat dan kuasa, supaya setiap firman, setiap kesaksian pada hari ini, bukan saja menjadi menambah koleksi pemahaman dan pengetahuan kami, tetapi Tuhan memakainya untuk menggerakkan kami masuk lebih dalam rencana-Mu. Permuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bicarakan tentang finding and living your calling. Saya akan share screen.
Ya, kita bicara tentang panggilan dalam dunia kerja, sesuatu yang kita masing-masing sedang ada pergumulan di dalamnya, karena masalah panggilan vokasional, panggilan dunia kerja ini adalah pergumulan yang ada di dalam hampir semua masa hidup. Apa yang saya maksud dengan ada hampir semua masa hidup? Pertanyaan tentang panggilan ini muncul bahkan ketika kita masih kecil ya. Kita waktu kecil sering ditanya bukan, kalau besar nanti jadi apa begitu ya. Itu kan sesuatu yang berkaitan panggilan. Dan orang tua mulai gelisah memikirkan anak saya ini bakatnya di mana, kira-kira punya kontribusi di mana begitu ya. Kemudian begitu kita makin dewasa, kita mikir mau ambil jurusan mana nih. Kalau dulu ada IPA, IPS, bahasa dan sebagainya. Karena itu menentukan nanti selanjutnya bisa ambil fakultas apa. Waktu kita sudah selesai SMA pun kita mikir-mikir, ini tiba-tiba kita diperhadapkan pada bukan cuma 2-3 pilihan, tetapi ada banyak sekali pilihan masa depan. Yang kalau kita memilih satu, kita nggak bisa yang lain begitu ya, di dalam penjurusan itu. Dan itu menentukan ke belakang-belakangnya. Dan kita pikir sudah ngambil bidang spesifik ya, beberapa ngambil ekonomi, karena alasan ekonomi begitu ya, beberapa ngambil bidang psikologi, beberapa ngambil bidang teknik dan sebagainya, mikirnya udah spesifik itu. Tapi begitu lulus, kita seringkali masih punya pertanyaan yang sama, apakah saya masih akan bekerja sesuai dengan bidang ini, atau switch ke bidang yang lain, bidangnya apa, dan sebagainya. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan besar, karena ini sudah masuk dalam real life, bukan dalam masa persiapan lagi. Dan kita bekerja, dan mungkin kita pertama-tama S yang pertama survival begitu ya. Wah, akhirnya survive. Kemudian S yang kedua sukses. Nah, setelah sukses pun pertanyaan itu tidak berakhir. Apa hidup cuma kayak begini doang ya? Apakah saya akan melanjutkan kehidupan saya ke depan dengan meningkatkan kesuksesan yang saya alami sekarang, atau jangan-jangan ini waktunya untuk memikirkan sesuatu yang lain? Kalau sudah sukses, mungkin memikirkan S yang ketiga, significance. Jadi survival, sukses, significance. Bagaimana hidup yang bermakna ini? Nah, biasanya kita sudah sampai pada usia tengah baya waktu itu. Usia sekitar 40-45 tahun, hidup kita udah mulai settle dan kita gelisah dengan hidup kita. What next? Apakah saya akan menjalani separuh kehidupan saya berikutnya dengan cara yang sama saya sudah menjalani selama ini? Atau ini waktunya untuk ganti game plan, rencana permainannya beda. Kalau kita sudah pensiun pun, kita kemudian punya pertanyaan panggilan juga. Kita berpikir, apakah yang perlu saya lakukan dengan hidup saya? Saya mau finishing well, saya mau menyelesaikan hidup saya dengan baik. Dulu saya nggak punya waktu, nggak punya uang. Terus lama-lama saya punya uang tapi nggak punya waktu. Sekarang saya punya uang dan saya punya waktu. Apa yang harus saya lakukan dengan waktu dan uang saya? Kemudian pertanyaan panggilan ini muncul. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu ada saat ini, Bapak Ibu sedang terhubung dengan pertanyaan-pertanyaan tentang panggilan hidup ini. Dan ini biasanya makin menguat pertanyaan ini ketika kita masuk dalam transisi kehidupan. Transisi studi, transisi kerja, pindah tempat tinggal, waktu kita tiba-tiba punya kemerdekaan finansial, waktu anak-anak sudah pada besar dan pergi dari rumah semuanya, waktu kita krisis kesehatan dan lain-lain. Pertanyaan tentang panggilan menjadi semakin menguat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pertanyaan yang terus-menerus muncul dan pertanyaan yang sangat valid, sangat penting bagi kita semua. Dan kita perlu memiliki framework, memiliki kerangka bagaimana menjawab pertanyaan panggilan ini. Pertama-tamanya kita perlu memahami apa itu panggilan dulu. Kemudian bagaimana menemukannya, kemudian nanti menghidupinya. Dalam sesi yang pendek ini, kita akan cover sekian banyak hal, tapi tentu saja ini sifatnya kerangka ya, kita perlu mendalaminya lebih lanjut. Nah, buku tentang panggilan tidak heran itu menjadi buku yang sangat laris ya. Jadi buku yang fenomenal dari Publisher Weekly mengatakan bahwa The Purpose Driven Life itu adalah the best-selling non-fiction book yang paling laris sepanjang sejarah. Jadi di Amerika ini untuk buku hardback, buku hardcover, Purpose Driven Life adalah buku yang kedua terlaris setelah Alkitab. Ya. Jadi di dunia ini sudah terjual 32 juta buku di dalam mulai dari penerbitan pertamanya. Dan pertanyaannya, kenapa buku ini bisa begitu laris? Dan
buku ini berbicara tentang the purpose driven life, tentang tujuan hidup. Jadi rupanya banyak orang gelisah dengan ini. Jadi buku ini menggaruk di tempat yang gatal gitu ya. Jadi banyak orang yang gelisah dengan itu, dan buku ini menjanjikan untuk kita memikirkan, mendiskusikan tentang tujuan hidup. Jadi banyak orang memikirkan ini, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada pada hari ini juga sedang bergumul mengenai panggilan. Banyak orang yang masuk ke dalam dunia studi, masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya, dengan gambaran yang sangat abstrak tentang mereka mau kemana. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang ironis ya. Studi adalah suatu persiapan kita masuk ke dalam dunia vokasi, dunia pekerjaan. Kita nggak punya gambaran kita mau ngapain, dan kita memutuskan saya mau studi di mana. Padahal studi ini akan menentukan dia nanti akan bisa atau tidak bisa melakukan pekerjaan apa. Dan begitu banyak orang, baik yang studi di dalam negeri, studi di luar negeri, mereka missing life directions. Mereka nggak jelas mereka mau apa dengan hidup ini, mereka mau berkontribusi apa, dan mereka studi gitu ya. Jadi studi for the sake of studying. Nanti selanjutnya dipikirin belakangan begitu ya. Dan ini adalah satu survei yang pernah dilakukan di Singapura. Ini survei The State of Youth in Singapore, ini dilakukan secara bertahap. Jadi kayak semacam survei nasional begitu ya, karena negaranya juga nggak gede-gede amat begitu ya. Survei nasional di antara youth, dan hasilnya waktu saya baca ini saya cukup terkejut dan tergelitik. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini hasil survei ini, bukan survei yang terbaru ya, survei yang beberapa waktu yang lalu. Ini ditanya kepada Singapore youth, mereka ditanya, apa sih kamu mau ngapain dalam hidup ini nanti kalau kamu sudah dewasa dan sebagainya. Jadi jawabannya cukup mengejutkan. 44% itu persentase terbesar adalah to live as I like. Itu adalah self report mereka, termasuk dimasukkan dalam ini. 44%. Jadi mereka pengen memiliki keleluasaan dan kemerdekaan untuk saya mau hidup seperti apa begitu ya. Jadi ini menarik ya. Terus 32%, bagian yang kedua adalah to get rich. Pokoknya saya punya banyak duit. Kalau saya punya banyak duit kan saya bisa live as I like. Saya mau belanja apa, saya mau pergi kemana, saya mau liburan di mana, saya mau gaya hidupnya seperti apa begitu ya. Kemudian baru yang lain-lain ya. To acquire social position, mendapatkan posisi sosial, improve society and the world, melakukan sesuatu bagi masyarakat dan yang lain-lain. Saya pikir ini menggambarkan suatu masyarakat yang maju, punya banyak hal yang mereka miliki dalam hidup, tetapi punya kebingungan mereka mau ngapain di dalam hidup ini. Ini anak-anak muda. Orang-orang dewasa tidak kalah bingungnya. Ya. Jadi ada ini ilustrasi yang dipakai oleh John Piper, mengambil satu edisi dari Reader's Digest. Reader's Digest itu kayak majalah intisari lah kalau di Indonesia begitu ya. Tahun 2012. Waktu itu Reader's Digest temanya adalah tentang American Dreams ya, tentang impian-impian Amerika di sana. Jadi gambaran-gambaran tentang kehidupan yang orang mendambakan, saya pengen punya kehidupan yang kayak begitu ya. Dan salah satu artikelnya menarik sekali, menceritakan tentang kisah pasangan yang pensiun dini dari pekerjaan mereka 5 tahun yang lalu, ketika berusaha 59 tahun sang suami dan istrinya 51 tahun. Kalau nggak salah dua-duanya dokter ini. Mereka pensiun dini. Kenapa mereka bisa pensiun dini? Karena mereka sudah mendapatkan apa yang selama ini diidam-idamkan banyak orang, financial freedom. Mereka nggak usah cari duit yang cari mereka, begitu ya. Jadi mereka sudah bekerja, investasi di mana-mana, sehingga nggak usah kerja pun investasinya itu sudah membiayai gaya hidup mereka. Mereka dokter, mereka tidak lagi menjalankan profesi dokter, dan apa yang mereka lakukan? Mereka tinggal di Punta Gorda, Florida. Kerjaannya setiap hari cuma berlayar dengan kapal trawler milik mereka, main softball, dan koleksi kerang dari pantai ke pantai. That's American Dreams ya. Orang pengen to live as I like. Saya mau hidup seperti apa, mau menikmati hidup, dan idealnya adalah nggak usah kerja. Idealnya punya banyak duit begitu. Dan saya pikir banyak sekali orang-orang Kristen, anak-anak muda, dan juga orang-orang dewasa yang memikirkan tentang hal ini. Pekerjaan sebagai tadi Pak Andri bilang necessary evil, sesuatu yang mau nggak mau harus kita kerjakan lah gitu ya. Tapi sebetulnya idealnya sih nggak usah kerja begitu ya. Nah,
saya pikir ini adalah satu konsep yang sama sekali tidak disupport oleh kekristenan, ya. Karena pekerjaan mestinya bukan dipandang seperti itu, dan American Dreams ini yang dijual begitu rupa melalui banyak propaganda, melalui banyak artikel-artikel, banyak buku-buku motivasional yang ada di toko-toko begitu, itu memberikan gambaran yang tidak tepat tentang bagaimana kita perlu menghidupi panggilan dan pekerjaan kita. Jadi kebingungan ini ada di dalam berbagai level, anak-anak muda, orang-orang dewasa pun begitu, ya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki gambaran yang tepat tentang apa itu panggilan dan bagaimana kita menemukannya dan menghidupinya? Kita memerlukan firman Tuhan, karena Tuhan yang merancang dan mendesain kita. Dia yang tahu bagaimana hidup kita mesti diisi dan dikerjakan. Kita akan lihat beberapa bagian firman Tuhan mengenai panggilan. Karena keterbatasan waktu, saya akan survei sangat besar saja tentang apa yang ada dalam Alkitab tentang panggilannya. Kalau survei Perjanjian Lama tentang panggilan, kata panggilan, kata itu sendiri, kata panggilan itu di dalam Perjanjian Lama diambil dari bahasa Ibrani yang bunyinya lah kara, ya. Ada pelayanan judul namanya kara ministry, itu pelayanan yang isinya menolong orang untuk mengenali panggilan. Kara, ya. Kara itu terutama digunakan dalam panggilan Tuhan kepada umatnya untuk mengambil bagian dalam tujuan besarnya di dunia. Nah, kara ini dipakai secara cukup luas, kata panggilan ini. Jadi misalnya ketika dalam Perjanjian Lama ada panggilan untuk menjadi bagian dari umat Tuhan, menjadi panggilan keselamatan, kata kara dipakai juga. Terus bagi umat Tuhan supaya mereka hidup kudus, supaya mereka sesuai dengan panggilan mula-mula mereka, supaya mereka menjadi umat yang kudus. Itu kata panggilan untuk kekudusan juga kara. Dan juga panggilan untuk melakukan sesuatu bagi tujuan-tujuan Tuhan, panggilan pelayanan itu juga kara. Jadi kata kara dipakai dengan cukup luas dalam beberapa konteks, mulai dari keselamatan, kekudusan, sampai pelayanan. Nah, sekarang kalau kita quick survei Perjanjian Baru, kata panggilan dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai adalah bahasa Yunani, kaleo atau klesis. Ya. Kaleo atau klesis itu digunakan sebagai panggilan pada keselamatan, kemuritan dalam Kristus, kekudusan hidup pribadi, dan kekudusan hidup bersama, dan pada pelayanan bagi kemuliaannya. Jadi mirip, ya. Panggilan pada keselamatan, panggilan untuk hidup menjadi murid Kristus, hidup kudus, begitu, ya. Kemudian panggilan untuk pelayanan. Jadi baik kara, kaleo, klesis ini punya nuansa yang sama. Jadi kalau kita mau simpulkan apa yang dikatakan Alkitab tentang panggilan, kalau kita dari studi katanya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa panggilan itu adalah punya 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah panggilan menjadi milik, the call to belong, menjadi milik Tuhan, menjadi pribadi yang memiliki identitas sebagai anak Tuhan dan anggota keluarga Tuhan. Jadi ini panggilan kepada semua orang yang belum percaya, dipanggil, panggilan pertamanya adalah untuk mereka menerima Kristus, menjadi bagian dari umat Tuhan, panggilan call to belong, menjadi milik Tuhan. Nah, ketika mereka menjadi milik Tuhan, maka kata panggilan kepada milik Tuhan adalah call to be, panggilan untuk menjadi umat Tuhan yang hidup bagi pujian dan kemuliaannya. Kita hidup for the glory of God, bagi kemuliaan Tuhan, di dalam seluruh aspek hidup kita, maupun di antara semua suku bangsa di dunia. Kita rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan dikenal, dipuji, dan dimuliakan. Panggilan menjadi umat Tuhan yang hidup bagi pujian dan kemuliaannya. Itu call to be. Kata call yang berikutnya, panggilan yang berikutnya adalah call to do. Panggilan untuk melakukan sesuatu. Panggilan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, masuk di dalam dunia milik Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengahnya. Nah, ketika kita membicarakan tentang panggilan pekerjaan, vocational call dalam bahasa Inggrisnya, kita sedang membicarakan panggilan yang nomor 3 ini, the call to do. Jadi kita tidak membicarakan yang pertama dan kedua, kita membicarakan the call to do. Tuhan memiliki panggilan atas setiap kita yang percaya, yang sudah menjadi anaknya, untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaannya. Itu cara kerja Tuhan. Ya. Tuhan punya tujuan dan rencana di tengah-tengah dunia, dan Tuhan melakukan tujuan dan rencananya. Dia bisa melakukannya langsung, tetapi Tuhan memilih melakukannya melalui anak-anaknya. Dan itulah tempat di mana panggilan Tuhan terjadi. The call to do, atau vocational call. Kita fokusnya di sini sekarang. Kita mengerucut ya dari panggilan umum, PLPB, kemudian kita masuk dalam call to do. Ya.
Dalam bahasa Inggrisnya adalah vocational call. Kata vocational ini sesuatu kata yang menarik sebetulnya kalau Bapak Ibu perhatikan akar katanya. Kalau Bapak Ibu Google kata vocation begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu klik roots-nya, akar katanya itu dari mana, maka Bapak Ibu akan mendapati beberapa yang akan saya jelaskan ini ya. Kata vocation dalam bahasa Inggris berasal dari kata vocation, sama dari bahasa Latin ya. Kata vocation punya akar kata vocare. Vocare itu artinya to call. Vocation itu artinya panggilan. Nah, sesuatu yang menarik adalah kata vocation kan biasanya diterjemahkan sebagai pekerjaan kan. Ya, vocation seseorang itu, pekerjaan seseorang itu apa. Tetapi sebetulnya akar kata vocation itu adalah panggilan sebetulnya. Jadi antara pekerjaan dan panggilan, asumsinya itu sesuatu yang sama. Kita membicarakan dua istilah, satu istilah untuk dua hal yang sama. Pekerjaan kita harusnya merupakan panggilan, panggilan kita harusnya diwujudkan dalam pekerjaan. Vocation itu mengandung makna yang seperti itu. Nah, dalam bahasa Indonesia kadang-kadang vokasi itu kayak pendidikan kejuruan ya, pendidikan vokasi begitu ya. Tetapi itu adalah reduksi makna dari yang sebetulnya. Kata vocation sendiri adalah pekerjaan yang merupakan panggilan yang diwujudkan dalam pekerjaan. Jadi bagus sekali kata vocation ini. Maka kita disebut vocatio ya, pertemuan kita ya. Kita sedang masuk di dalam vocation, mengikuti panggilan Tuhan. Oke, nah kita lanjutkan. Panggilan atau vocation ini adalah kesadaran kita tentang tujuan-tujuan Tuhan. Tuhan mau melakukan apa di tengah-tengah dunia dan di mana kita dilibatkan oleh Tuhan di dalamnya. Nah, semakin jelas kita terhadap panggilan kita semakin jelas untuk menentukan kita mau kerja apa atau pelayanan di mana begitu. Dan semakin jelas kita mau kerja di mana atau pelayanan di bidang apa, maka kita akan semakin mudah menentukan jurusan studi apa yang kita ambil. Not the other way around. Kalau kita pikir-pikir saya mau ambil jurusan apa ya, semuanya bisa benar dan semuanya bisa salah. Karena kita nggak tahu tujuan akhirnya apa kan. Bisa jadi accountant, bisa jadi dokter, bisa jadi engineer, apa. Semuanya bisa benar, semuanya bisa salah karena kita nggak tahu kita mau kemana, begitu ya. Nah, once kita punya kejelasan, mungkin tidak betul-betul clear, tapi sudah tahu direksinya kemana di dalam vocation ini, maka kita sudah siap untuk mengambil keputusan pekerjaan dan pelayanan, dan kita siap untuk mengambil keputusan tentang jurusan studi. Jadi ini sesuatu yang penting bagi kita semua, dan kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di Vocatio ini, mayoritas kita adalah berada dalam masa 0 sampai 5 tahun sesudah lulus dan sedang mencari pekerjaan atau sedang bekerja di antara masa-masa itu. Saya pikir salah satu agenda besar kita selama masa 0 sampai 5 tahun ini adalah kita semakin jelas terhadap vocational call kita ini. Kalau kita terus-menerus roaming, terus nggak terlalu jelas dengan ini, maka kita akan banyak melakukan trial error. Syukur kalau benar ya, tapi kalau lebih banyak errornya, nanti jadi hidup kita muter-muter, nggak makin tajam, kita membuang banyak waktu. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menseriusi, ini adalah tugas perkembangan kita, jadi ada developmental task, ketika kita masuk dalam masa-masa 0 sampai 5 tahun, kita waktu untuk menguji, waktu mempertajam dan memperjelas. Jadi saya sangat senang, Bapak Ibu memutuskan mengambil keputusan yang baik, ikut dalam Vocatio ini untuk kita semakin didorong dan diberi kesempatan menggumulkan ini secara lebih serius di dalam masa-masa awal pekerjaan kita. Oke, dasar Alkitab yang akan kita bicarakan di dalam waktu yang terbatas ini adalah Efesus 2 ayat 10 ya. Saya akan bacakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita itu diciptakan 2 kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penciptaan kita yang pertama adalah kelahiran kita secara jasmani. Dan kita diciptakan yang kedua kali di dalam Kristus Yesus ketika kita dilahirkan kembali oleh iman dan kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita ini buatan Allah, Tuhan yang merancangkannya dan diciptakan dalam Kristus Yesus. By the way, Efesus pasal 2 ayat 1-9 adalah ayat-ayat yang membicarakan tentang keselamatan.
keselamatan adalah kasih karunia, bukan hasil usaha kita, sehingga kita tidak bisa memegahkan diri dan sebagainya. Ayat-ayat yang besar tentang keselamatan sebagai kasih karunia. Tapi pada akhir dari ayat ini, ayat 10 ini, dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, rangkuman tentang keselamatan yang kita miliki itu. Dan ada kata hubung yang menarik di sini. Kita diselamatkan untuk. Nah, ini menarik karena biasanya ketika kita bicarakan keselamatan, kebanyakan topik pembicaranya adalah kita diselamatkan dari sesuatu. Kita diselamatkan dari murka Allah, kita diselamatkan dari hukuman dosa, kita diselamatkan dari konsekuensi kekal dari yang kita lakukan. Diselamatkan dari sesuatu. Itu teologi yang benar ya. Kita diselamatkan dari sesuatu, tetapi itu baru separuh benar. Karena kita bukan hanya diselamatkan dari sesuatu. Alkitab juga mengajarkan kita diselamatkan dari sesuatu untuk sesuatu. Nah, untuk apa kita diselamatkan? Ada banyak penjelasan mengenai hal ini. Salah satunya dalam Efesus 2 ayat 10 ini berbicara supaya kita untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang macam apa? Apakah pekerjaan baik suka menolong orang lain, gemar menabung, berguna bagi nusa dan bangsa, kayak begitu, pekerjaan baik yang semacam itu? Atau pekerjaan baik yang seperti apa? Paulus menjelaskan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut Paulus, sebelum kita diselamatkan, Tuhan sudah punya visi atas hidup kita. Ini menjadi sangat menarik. Jadi kita diselamatkan untuk melakukan suatu pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan punya rencana, Tuhan sudah punya persiapan, pekerjaan baik apa yang akan kita lakukan sesudah kita diciptakan ulang dalam Kristus. Ini sesuatu yang belum activated sebelum kita menjadi orang percaya, sebelum jadi anak Tuhan. Tapi begitu itu kita menjadi anak Tuhan, sesuatu yang dipersiapkan Allah sebelumnya ini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu Efesus 2 ayat 10. Jadi menarik sekali menurut saya ayat ini. Kalau memakai bahasa panggilan, Tuhan itu punya visi atas hidup kita. Dan bagian dari hidup memuliakan Tuhan adalah menemukan visi Tuhan itu apa. Tuhan mau ngapain di tengah-tengah dunia melalui kita. Tuhan punya pekerjaan di tengah-tengah dunia. Tuhan punya tujuan dan rencana. Tuhan punya misi ya. Our God is a missionary God. Tuhan bukan hanya menjalankan dunia sampai dia bosan, kemudian kalau dia bosan, udahlah berhenti aja dunia ini, kemudian selesai sudah semuanya. Bukan. Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya rencana. Tapi bagaimana cara Tuhan mengerjakan tujuan dan rencananya? Tuhan membuat kita willing and able to obey His own purpose. Tuhan membuat kita mau dan mampu mentaati tujuan-tujuannya itu. Tuhan membagikan isi hatinya, kalau mau dikatakan dengan bahasa lain. Tuhan membagikan rencana-rencananya untuk kita penuhi di dalam masa hidup kita yang singkat dan terbatas di dunia ini, dan terus berlangsung dari masa ke masa hingga kesudahannya tujuan dan rencana Allah tercapai. Tuhan melakukannya melalui kita. Makanya sejak awal kita melihat ada perjanjian dengan Abraham, kamu akan diberkati. Kenapa? Karena olehmu, bukan tanpamu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi tujuan dan rencana Allah untuk memberkati semua kaum di muka bumi itu menjadi tujuan dan rencana pemanggilan Abraham. Dia diberkati sedemikian rupa. Olehmu, bukan tanpamu. Oleh kita semua sebagai anak cucu Abraham pada hari ini, ya Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, ya, aku anaknya dan kau juga. Kita adalah anak cucu Abraham yang olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita dihisapkan dalam tujuan dan rencana Allah ketika kita menjadi anak cucu Abraham karena iman. Oke, baik. Sampai di sini kita tahu bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita, Tuhan punya visi pekerjaan baik yang menjadi bagian kita sesudah kita menjadi orang percaya. Mari kita lanjutkan. Pertanyaan semua orang, terutama semua orang percaya, seharusnya ini. Kalau Alkitab benar mengatakan demikian, maka pertanyaan kita adalah, apakah panggilan saya? Apakah tujuan dan rencana Tuhan atas hidup saya melalui di dalam seluruh pekerjaan Tuhan di dunia, di mana tempat saya? Sehingga kalau saya masuk di situ, Tuhan paling dimuliakan. Jadi ini pertanyaan yang penting untuk ditanyakan bagi kita semua. Apakah panggilan saya di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini? Jadi panggilan kita adalah subset dari pekerjaan Tuhan. Tuhan sedang melakukan sesuatu, kita ada di mana di dalam tujuan dan rencana Tuhan itu. Sehingga ketika kita memenuhinya, Tuhan paling dimuliakan.
Karena tujuan-tujuan Tuhan berkaitan dengan kemuliaan Tuhan di antara semua bangsa. Mungkin itu melalui berbagai profesi yang ada di screen ini ya. Mungkin sebagai artis, sebagai pelukis, sebagai guru, sebagai arsitek, sebagai researcher, sebagai dokter, dan sebagainya. Kita perlu mengenali di manakah tempat dan panggilan kita. Dan kalau panggilan ini adalah sesuatu yang efektif untuk semua orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus, maka panggilan itu adalah panggilan bagi semua orang percaya untuk terlibat dalam pekerjaannya, bagi semua anak cucu Abraham. Bukan hanya bagi orang-orang elit tertentu di dalam kerajaan Allah. Bukan hanya bagi orang-orang yang ditahbiskan saja, yang mereka bergumul. Saya dipanggil nggak ya masuk sekolah Alkitab? Saya dipanggil nggak ya saya menjadi rohaniwan dan sebagainya. Kita semua perlu bergumul masalah panggilan. Nah, bagaimana kita menemukan panggilan hidup? Finding your vocational calling. Nah, untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa menemukan panggilan hidup, Doug Sherman dan William Hendricks, mereka mendirikan satu lembaga pelayanan yang namanya Career Impact Ministry. Jadi menolong orang-orang yang sedang bekerja untuk menemukan Biblical Theology of Work dan juga panggilan. Bukunya sempat menjadi buku bestseller pada waktu yang dulu, judulnya Your Work Matters to God. Pekerjaan Anda penting bagi Allah. Di bagian tentang bagaimana menemukan panggilan, dia mengatakan begini, kalau kita mau menemukan panggilan, perhatikan bahwa setiap rancangan itu menyatakan kehendak perancangnya. Jadi kalau rancangan baju, rancangan rumah, rancangan apapun gitu ya, rancangan mobil, rancangan itu menyatakan tujuan atau kehendak perancangnya. Dan di dalam hidup kita juga Tuhan merancang kita dengan berbagai hal yang spesifik ya. Pak Romi dirancang berbeda dengan Pak Ray, dengan saya, dengan Bu Pratiwi, dengan Bu Siska. Kita masing-masing dirancang Tuhan secara berbeda dengan banyak hal yang spesifik. Karakteristik spesifik yang tersebut membuat kita sesuai untuk melakukan suatu pekerjaan atau pelayanan tertentu dan tidak sesuai untuk pekerjaan atau pelayanan tertentu yang lain. Ya. Jika kita ingin mengetahui kehendak Tuhan bagi panggilan pekerjaan pelayanan kita, maka salah satu hal utama yang dapat kita lakukan adalah dengan mengenali diri sendiri. Tapi bedakan pengenalan diri versi kebanyakan motivator-motivator yang bukan anak Tuhan begitu ya. Mereka tujuannya adalah supaya kita menemukan diri kita itu seperti apa, supaya kita aktualisasi diri, supaya kita bisa memaksimalkan seluruh potensi kita begitu ya. Tapi kita mengenali diri, tujuannya adalah supaya kita mengerti tujuan dan rencana Allah. Kita tidak merancang tujuan-tujuan kita sendiri, tetapi kita menemukannya di dalam rancangan yang bisa kita lihat dan kita telusuri dari bagaimana Tuhan merancang kita. Tujuan, rancangan menyatakan tujuan dari perancangnya. Kalau kita pengen tahu tujuan Tuhan atas hidup kita, kita melihat rancangan Tuhan di dalam diri kita. Nah, kalau kita melihat ini ya, ada beberapa rancangan baju begitu ya. Kalau rancangan baju yang bajunya panjang begitu ya, mungkin sekitar 1,5 meter ke bawah dengan banyak pernak-pernik begini. Kalau ada rancangan baju gini, kira-kira perancangnya bermaksud membuat ini menjadi baju kantor nggak? Baju kerja. Ya dari rancangannya kita bisa menentukan tujuannya kan. Kita bisa memperkirakan ini perancangnya seperti apa. Tapi sebaliknya, kalau bajunya adalah baju yang smart casual kayak begini, ya, ini kira-kira bakal dipakai untuk apa? Tujuan dari rancangan ini dipakai untuk ke kantor mungkin ya. Kalau yang gaun panjang ini juga bisa dipakai untuk ke kantor sih, tapi kalau kantor Pragawati gitu ya, jadi jalan di atas catwalk begitu ya. Nah, dengan kita tahu rancangannya, kita punya hints, punya gambaran tentang tujuannya. Itu yang akan perlu kita lakukan kalau kita menanyakan tentang apa sih tujuan Tuhan dalam hidup saya, tujuan vokasional Tuhan. Nah, kita dirancang dalam banyak hal yang unik, spesifik. Rancangan menyatakan tujuan perancangnya. Nah, bagaimana kita mengenali hal-hal yang unik dan spesifik di dalam diri kita supaya kita punya petunjuk yang kita perlukan bagi vocational call kita. Bruce Bugbee di dalam bukunya What You Do Best in the Body of Christ, buku yang simple tetapi insightful, dia mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan dan merancang kita dengan suatu maksud tertentu. Jadi Tuhan merancang kita for a purpose, bukan random.
perhatian kita akan melekat pada satu hal lebih daripada hal yang lain. Jadi kita masing-masing punya attention magnet ya. Kita akan punya perhatian terhadap sesuatu hal lebih daripada hal yang lain. Ada orang-orang yang perhatiannya terhadap kemiskinan di sekitarnya. Beberapa orang perhatiannya terhadap situasi bangsa dan negara. Beberapa terhadap situasi tentang keluarga dan macam-macam. Jadi perhatian kita melekat pada satu hal lebih daripada hal yang lain. Jadi itu petunjuk bahwa kita telah diberi keterbebanan tertentu. Ada satu heart passion, ada satu ministry burden yang Tuhan letakkan dalam diri kita. Kita telah diberi karunia rohani tertentu juga. Jadi bukan hanya diberi keterbebanan, Tuhan memberikan karunia-karunia yang memampukan kita menyelesaikan tugas pelayanan kita di bidang itu. Dan Tuhan juga memberikan kita gaya kepribadian tertentu dalam kita berrelasi dengan orang lain dan dunia sekitar kita, dan itu another hints bagi kita menemukan tujuan dan rancangan Tuhan. Kalau dirangkum, Bruce Bagby menyebutnya sebagai servant's profile atau profil pelayanan. Itu ada tujuan dan rencana Allah. Tujuan dan rencana Allah ini dikenali melalui 3K. Kalau dalam bahasa Indonesia ada keterbebanan, kemudian kemampuan, dan kepribadian. Ini adalah ranah-ranah yang perlu kita kenali dalam diri kita kalau kita mau makin mengenali tujuan dan rencana Allah. Keterbebanan menjawab pertanyaan di mana atau kepada siapa kita perlu melayani. Jadi kita itu punya vocational call untuk melayani siapa atau dalam bidang apa. Itu pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam kita menelusuri panggilan. Yang kedua adalah kemampuan. Tuhan memberikan kita kemampuan apa? Ada yang kemampuannya di bidang art, ada yang kemampuannya di bidang logik, ada yang kemampuannya di bidang bahasa dan macam-macam ya. Dan itu akan menjawab pertanyaan sebagai apa? Nah, di bidang itu, di bidang keterbebanan itu kita akan ngapain di situ? Sebagai apa? Dan K yang ketiga, kepribadian, itu akan menentukan bagaimana cara kita menggunakan kemampuan-kemampuan kita. Dan cara kita berkontribusi di dalam tim pelayanan bersama-sama. Kita perlu mengenali keterbebanan dan kemampuan, bukan cuma salah satunya. Misalnya ada orang yang terbeban, katakanlah terbeban untuk orang-orang miskin, begitu ya, orang-orang anak-anak jalanan. Keterbebanannya untuk melayani anak-anak jalanan, pengentasan kemiskinan. Nah, itu baik mengenali K yang pertama, tapi kita harus mengenali K yang kedua. Kemampuan kita apa? Misalnya kemampuannya dia adalah terjun langsung ke lapangan, melakukan intervensi langsung, ngobrol, konseling mereka dan sebagainya. Jadi dia menjadi konselor anak-anak jalanan, menjadi orang yang terlibat langsung. Tetapi ada orang lain yang merasa, saya terbeban ke anak-anak jalanan, tetapi saya nggak bakalan bisa tuh spend waktu dan terus-menerus ada di situ. Kadang-kadang masih boleh begitu ya. Tetapi kemampuan saya adalah kemampuan cari duit begitu ya. Jadi ada beberapa orang yang memang gennya gen kaya begitu ya. Jadi kerja apapun dia cepat kaya begitu ya. Kan ada ya orang yang kerja lama gitu nggak kaya-kaya begitu ya. Ada orang-orang tertentu yang bisa cepat banget begitu ya, naik karir dan sebagainya. Nah, kemampuan dia adalah kemampuan untuk menghasilkan uang dan punya karunia memberi. Nah, keterbebanannya anak jalanan, karunianya karunia memberi. Ya, untuk bisa memberi tentu saja dia harus memiliki ya. Jadi itulah bagian dia untuk menjadi supporter untuk di situ. Nah, kita perlu mengenali keterbebanan dan kemampuan untuk kita tahu di mana dan sebagai apa. Nah, kemampuan juga bisa sama. Kalau tadi keterbebanannya sama, kemampuannya beda. Sekarang kemampuannya beda, keterbebanannya bisa sama. Misalnya, kemampuannya sama, keterbebanannya bisa beda. Sama-sama punya karunia memberi. Ya. Tetapi yang satu terbeban untuk pelayanan anak jalanan, yang satu terbeban untuk pelayanan untuk misi ke suku-suku terabekan misalnya. Begitu ya. Jadi dia kemampuannya sama, K yang keduanya dia kenali, tapi dia perlu mengenali K yang pertamanya di mana. Keterbebanan. Saya berharap Bapak Ibu bisa menangkap ini ya. Nah, kita nanti di dalam kelompok kecil, sesudah sesi ini, Bapak Ibu akan dibagi dalam kelompok kecil. Di dalam kelompok kecil silahkan bagikan. Keterbebanan yang saya kenali sampai hari ini, itu Tuhan memberikan keterbebanan apa, hal apa yang terus mengusik hati saya, supaya kita memberikan perhatian dan bertindak, bukan cuma memperhatikan itu ya. Keterbebanannya apa, bidang apa atau kepada siapa, dan kemampuan-kemampuan apa yang kita kenali Tuhan sudah berikan pada kita. Nanti di dalam kelompok kecil kita akan saling mengenal anggota kelompok kita dengan apa yang sudah kita kenali selama ini. Nah,
sebagai informasi sedikit ya, untuk kita bisa mengenali keterbebanan, kemampuan kepribadian semacam ini perlu waktu, perlu beberapa tools. Nah, kita tidak mungkin pada hari ini melakukannya, tetapi kita punya kesempatan tahun depan, dalam Vocatio tahun depan, kita akan melihat secara lebih detail. Nah, gambaran tentang shape adalah sebetulnya gambaran yang mirip dengan 3K dari Servants Profile dari Bruce Bugbee. Ini diambil dari Eric Ries, dia dari gereja Saddleback, tempatnya Rick Warren. Kalau kita baca Purpose Driven, kita akan ketemu dengan istilah shape juga. Nah, shape ini sebetulnya adalah mirip dengan 3K tadi, dan kalau kita pasang-pasangkan akan begini. Yang keterbebanan itu H, heart passion. Kemampuan itu SAE. S-nya spiritual gift, karunia-karunia roh. E-nya abilities, kemampuan. E-nya experience, pengalaman-pengalaman dan pembelajaran yang kita alami. Kemudian kepribadian itu P, personality style. Jadi shape ini adalah kita membicarakan hal yang sama. Nah, di dalam Vocatio yang tahun depan, kita akan masuk masing-masing H kita apa, S kita apa, A kita apa, E kita apa, dan P kita apa. Kemudian kita rangkum semuanya dan kita akan punya gambaran yang lebih jelas untuk kita memikirkan panggilan Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan ini sekali lagi ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja yang ada di dalam pelayanan yang disebut sebagai pelayanan rohani. Kalau pinjam istilah rohani dan sekuler, ini istilah dikotomis yang kita pinjam ya. Nah, ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua orang, semua anak Tuhan. Karena semua kita, Tuhan punya tujuan dan rencana. Kita perlu mengenalinya. Nah, jadi ketika kita mengerjakan tujuan dan rencana Tuhan, kita sedang mengerjakan panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan ketika kita melayani tujuan dan rencana Tuhan. Jadi saya sedang mendisiplin diri saya untuk tidak menyebut orang-orang tertentu sebagai hamba Tuhan. Karena kita semua hamba Tuhan. Jadi istilah itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya. Jadi kalau hamba Tuhan hanya orang-orang tertentu, terus kita semua apa? Penggembira saja begitu ya. Biar ini ada orang-orang yang menjadi hamba Tuhan yang ofisial, profesional, dan kita semua amatiran begitu. Tidak, kita semua adalah imam. Perjanjian Baru mengatakan the priesthood of all believers, keimaman semua orang percaya. Kalau semua orang percayalah imam, maka semua orang percaya adalah pelayan. Dan kalau kita pelayan, kita perlu sedang mengerjakan pelayanan itu. Kalau kita menyebut diri kita nelayan, tapi kita bertahun-tahun nggak pernah menangkap ikan, ya bagaimana kita bisa disebut nelayan? Kita adalah hamba Tuhan dan kita perlu sedang melayani di dalam bidang-bidang yang Tuhan berikan pada kita. Dan bidangnya itu bukan masalah rohani atau sekuler. Kita resolve itu dalam sesi yang lalu. Nah, ini satu edisi dari Christianity Today. Christianity Today memberikan artikel yang menarik sekali, judulnya 33 under 33 ya. 33 orang yang usianya di bawah 33 tahun yang shaping the next generations of our faith, yang hidupnya itu mempengaruhi generasi berikutnya dari orang-orang percaya. 33 Christian leaders yang usianya di bawah 33 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin beberapa Bapak Ibu kenal ya, di sini ada Nabil Jabur, kemudian ada Nick Vujicic, dan beberapa yang lain begitu ya. Nah, kebanyakan mereka penulis buku, beberapa wira swastawan ya, entrepreneurs, beberapa sosial aktivis, YouTubers, pembuat film, artis, novelis, politisi, dan hanya sekitar 10% lebih dari 33 orang muda ini yang adalah pastors. Tetapi masing-masing sedang mengerjakan tempat dan panggilannya. Jadi bukan hanya bagi pastor saja. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ini heroes of faith di dalam Perjanjian Lama. Berapa banyak di antara mereka yang adalah rohaniwan atau imam? Coba, ini kita tes pengetahuan Alkitabnya sebentar ya. Berapa banyak di antara mereka yang adalah imam? Kita berpikir ya bahwa selama ini mereka itu semua adalah
para rohaniwan begitu ya. Tetapi tidak. Nuh bukan, Ayub pengusaha, Abraham peternak, Ishak juga, Yakub juga peternak yang berhasil. Yusuf adalah raja muda di Mesir. Musa tadinya begitu ya, kemudian dia dipanggil menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia adalah pemimpin negara begitu ya. Yang imam adalah Harun bukan Musa begitu ya. Yosua panglima perang. Gideon juga dia petani menjadi panglima perang. Samuel, nah ini kita baru ketemu nih. Ini rohaniwan ini, dia imam. Jadi nabi. Daud itu raja, Salomo raja, Yesaya, nah kita ketemu lagi, Yesaya ini imam. Amos tadinya petani, dipanggil jadi nabi. Daniel negarawan, Esther ratu, Ezra imam, Nehemia gubernur, cupbearer, seorang juru minum. Jadi hanya minoritas saja dari tokoh-tokoh perjanjian lama yang selama ini kita kenali yang adalah imam, yang adalah rohaniwan profesinya. Mereka semua dipanggil untuk tujuan dan rencana Allah, demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Richard Pulse mengatakan di dalam bukunya What Color of Your Parachute. By the way, Richard Pulse ini adalah sebetulnya dia pendeta nih. Cuma dia menulis satu seri buku tentang bagaimana menolong orang mengenali tujuan hidup, mengenali jurusan apa yang tepat, pekerjaan apa yang tepat di dalam bukunya What Color is Your Parachute yang terus diperbarui. Jadi salah satu buku best selling untuk job hunting. Dia mengatakan begini, ketika saya melihat seorang yang benar-benar merasa terpanggil dalam pekerjaannya, dia bersukacita dengan pekerjaannya, dia bersemangat dengan apa yang dilakukannya, dia merasa bahwa ada sesuatu yang unik yang perlu dia kontribusikan kepada dunia. Jadi masalahnya adalah kita menemukan panggilan kita. Bukan kategori rohani, sekuler, dan sebagainya, tetapi kita menemukan bahwa iya, istilah panggilan itu mengasumsikan ada yang memanggil. Kalau enggak, itu namanya halusinasi ya, bukan panggilan. Jadi ada yang manggil, kita dengar begitu ya. Nah, kita perlu mengenali panggilan Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan. Nah, mari kita lanjutkan dengan kalau kita sudah semakin jelas, semakin menemukan ya, nah 3K kita, servants profile kita atau shape kita perlu mewujudkan itu dalam satu bidang keterlibatan dalam vokasi kita ya. Jadi bukan hanya mengenal diri, saya tahu saya begini, begitu ya. Bukan, kita perlu mewujudkannya. Itulah bagaimana kita menjalani living your vocational calling. Ini juga another big topic ya. Kita nggak bisa selesaikan pada hari ini, tetapi kita belajar kerangkanya saja. Nah, Amy Sherman dalam bukunya Kingdom Calling sangat menolong. Dia memberikan gambaran tentang seseorang yang matang di dalam panggilan vokasionalnya. Itu seperti apa? Dia sebut sebagai orang itu yang sudah melakukan yang disebut sebagai penata layan vokasi atau vocational stewardship. Jadi gambaran ini akan menolong membuat kita tahu kita harusnya ada di mana nantinya dalam proses kita ya. Bapak Ibu yang masih 0 sampai 5 tahun sedang mencari, tapi pencarian kita harus mengerucut kemana? Mengerucut pada vocational calling, pada vocational stewardship, penata layan vokasi. Apa itu penata layan vokasi dalam istilahnya Amy Sherman? Itulah orang yang bisa mendayagunakan kekuatan vokasi secara intensional dan strategis untuk menghadirkan cicipan kerajaan Allah. Bahasanya rada ruwet dikit ya. Mari kita jelasin sedikit. Orang yang bisa mendayagunakan kekuatan vokasi, vocational power. Kekuatan vokasi itu apa? Sesuatu power yang kita miliki, yang kita peroleh, terhubung dengan vokasi yang kita lakukan. Misalnya, dengan vokasi tertentu kita jadi punya pengetahuan terhadap hal itu. Kita jadi punya skills di situ. Misalnya kita menjadi profesional human resources di satu perusahaan tertentu, ya. Dia punya skills untuk bagaimana memanage orang, begitu ya, memanage pabrik dan sebagainya, membuat sistem supaya semuanya jadi teratur dan produktif. Itu dia punya pengetahuan, punya keterampilan. Seorang spesialis IT yang pekerjaannya di bidang tertentu, dia bisa membangun sistem jaringan, website dan sebagainya. Dan vokasi itu memberikan kita pengetahuan, keterampilan, juga posisi. Orang melihat kita sebagai, wah ini manajer yang berhasil dan sebagainya. Saya perlu dengerin dia. Dan itu kita menjadi punya pengaruh dan kita punya platform. Platform artinya sesuatu yang membuat kita jadi bisa didengar voice kita. Jadi kalau kita masuk dalam satu tempat, kita jadi penganggur begitu ya. Orang mau dengerin kita, waduh kayaknya enggak deh ya.
Jack Ma waktu dulu belum sukses, dia ngomong apa juga ya itu omongan baik lah begitu ya. Tetapi sekarang begitu sukses luar biasa, perkataan yang biasa yang dia katakan menjadi seperti seorang nabi yang sedang bersabda begitu ya. Wah, ini kunci sukses kayak begitu. Jack Ma punya platform. Nah, vokasi kita membuat kita punya platform untuk kita berbicara. Sebagai guru kita punya platform, sebagai dokter kita punya platform untuk berbicara di aspek-aspek kedokteran, sebagai akuntan kita punya platform di bidang yang lain-lain. Kita punya pengaruh, kita punya network di dalam profesi kita network supplier, network customer dan sebagainya, dan kita punya reputasi. Itulah vocational power. Nah, seorang yang melakukan vocational stewardship menjadi penata layan vokasi, dia menggunakan kekuatan vokasi yang dia miliki secara intensional, artinya secara sengaja, bukan cuma sekedar ya udahlah sambil begitu ya. Tetapi dia menyadari vocational power dia yang dia peroleh karena dia punya vokasi pekerjaan tertentu, secara sengaja dia menchannelkan dan memikirkan secara strategis bagaimana vocational power-nya itu untuk bisa menghadirkan cicipan kerajaan Allah. Ini istilah lain yang harus kita jelaskan juga. Apa itu cicipan kerajaan Allah? The foretaste of the kingdom of God. Kerajaan Allah adalah kehadiran Allah, ya, sebagai raja. Ya, kita berdoa dalam Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, Thy kingdom come. Kita berdoa meminta supaya Tuhan dirajakan. Kalau Tuhan dirajakan, maka akan ada shalom, akan ada damai sejahtera, ada keadilan, ada kebenaran di sana. Nah, ketika kita memiliki kekuatan vokasi, maka secara intensional dan strategis kita memikirkan bagaimana caranya supaya melalui kekuatan vokasi ini, orang-orang yang kita layani itu, atau orang-orang di mana kita berada, mengalami kehadiran kerajaan Allah. Minimal icip-icipnya saja. Karena kepenuhannya nanti baru ketika ada langit dan bumi yang baru. Ya, kita kemarin belajar di dalam pandangan teologis tentang hal itu. Mengalami kehadiran kerajaan Allah. Kehadiran kita menjadi garam yang mencegah kebusukan, yang menyedapkan, yang membuat orang-orang mengalami kehadiran kerajaan Allah. Supaya mereka merindukan, mendapatkan yang kepenuhannya. Kita menjadi, istilahnya dalam Amsal, menjadi sadikim, menjadi orang-orang benar itu. Yang orang-orang akan bersukacita karena kehadiran kita. Karena kita mengerjakan dan menghadirkan shalom di tempat itu. Nah, kata foretaste itu adalah gambaran seperti kalau kita nonton film, biasanya sebelumnya ada official trailernya gitu ya. Trailer itu adalah foretaste, kita icip-icipnya. Tujuan dari icip-icip ini adalah tidak menghadirkan secara penuh, tetapi membuat kita merindukan yang penuhnya, begitu ya. Waktu kita nonton The Endgame trailernya, kita menantikan, wah seru banget ya, saya pengen nonton nanti kalau filmnya udah diputar. Kehadiran kita menjadi foretaste of the kingdom of God, membuat orang merasa bahwa iya, saya merindukan kehadiran kerajaan Allah yang penuh. Bagaimana saya bisa menjadi bagian dari umat Allah yang demikian. Kehadiran kita membawa orang untuk melihat dan mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui vocational power kita. Nah, sayang sekali ada begitu banyak orang Kristen yang tidak sampai pada vocational stewardship yang semacam ini. Karena teologi yang keliru. Mereka berpikir bahwa pekerjaan adalah necessary evil. Sebetulnya idealnya adalah nggak usah bekerja. Idealnya adalah terus-menerusan makan tidur dan tinggal di gereja, melakukan hal-hal rohani begitu, daripada melakukan hal-hal duniawi yang penuh dengan kerusakan ini di tengah-tengah masyarakat. Kemudian mereka buru-buru pengen segera jam 5 sore supaya bisa datang ke persekutuan doa di gereja begitu ya. Karena sepanjang hari sudah berada di tengah-tengah dunia yang buruk begitu. Mereka karena teologi yang keliru, mereka tidak menggunakan daya guna kekuatan vokasi ini, dan juga karena tidak menemukan vocational calling mereka, sehingga mereka menjalani kehidupan menjadi sesuatu yang tidak terhubung dengan misi Tuhan, dengan tujuan dan rencana Tuhan. Padahal itu adalah mayoritas waktu bangun tidurnya berkaitan dengan pekerjaan. Mulai dari berangkat ke tempat kerja, di tempat kerja, pulang dari tempat kerja, apalagi kalau macet seperti di Jakarta, kemudian masih pulang bawa kerjaan, dan sebagainya. Hidup kita banyak diisi oleh hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, dan kita akan tidak bisa menjadi orang anak Tuhan yang maksimal jika kita tidak melihat
bagaimana implementasi kemuridan kita di dalam vokasi yang Tuhan berikan. Oke, kita lanjut, ini slide terakhir. Oh, belum terakhir, ini hampir terakhir. Ada 4 pathway di dalam kita bekerja, di dalam kita mewujudkan vocational call kita. Amy Sherman lagi menolong kita. Yang pertama adalah bloom. Bloom itu maksudnya apa? Blooming where you are planted. Kita berkembang di mana kita ditanam. Itu artinya orang yang menangkap vocational call mereka, panggilan pekerjaan mereka di dalam pekerjaannya. Jadi di dalam pekerjaannya bagaimana dia menghadirkan cicipan kerajaan Allah, memajukan kerajaan Allah di dalam dan melalui pekerjaannya sehari-hari. Misalnya, contohnya ini adalah saya kenal dengan seorang kontraktor. Dia adalah orang yang sangat senang membangun rumah. Mungkin waktu kecil sukanya main Lego terus begitu ya. Nah, dia sangat senang tuh bangun rumah. Dan rumah yang dia bangun, dia punya kebanggaan atas rumahnya. Dan waktu dia menjual rumahnya kepada orang lain, dia ingin supaya orang itu mengalami berada dalam rumah yang indah, enak, dan nyaman buat keluarga orang yang tinggal di situ. Dia sedang blooming where they are planted. Dia menyadari bahwa membangun rumah itu bukan cuma sarana untuk cari duit dia. Tetapi membangun rumah adalah sarana perwujudan panggilan dia. Kita belajar kemarin waktu tentang teologi pekerjaan. Tuhan menciptakan dunia ini dari nothing ya, creatio ex nihilo. Tuhan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi material. Tetapi Tuhan tidak menciptakan terus semuanya sendiri. Tuhan memberikan mandat. Mandat pertama kepada manusia adalah supaya kita memenuhi bumi dan menguasainya. Jadi ada mandat yang pertama berkaitan dengan prokreasi, dengan bagaimana satu orang melahirkan itu menjadi masyarakat. Masyarakat juga butuh tatanan. Kemudian juga menguasai artinya mengusahakan bagi keperluan sang pemilik ini. Jadi kita diberi mandat untuk mengembangkan peradaban, kalau mau dibilang begitu. Makanya Alkitab mulainya dari taman yang lebih banyak pohonnya, begitu ya, sampai nanti jadi kota, begitu ya, di dalam Yerusalem baru itu. Jadi ada perkembangan peradaban dan kita dipanggil untuk menjadi bagian dari situ, untuk menyediakan makanan, menyediakan pendidikan, menyediakan keteraturan dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi ketika kita sedang melakukan semua pekerjaan itu, kita sedang mengerjakan mandat Tuhan. Ketika Pak Ray mengerjakan tugasnya sebagai satu pimpinan di bidang insurance begitu, itu dunia ini membutuhkan insurance ya, orang-orang yang punya manajemen keuangan baik, memikirkan tentang hal-hal yang tak terduga dalam hidupnya. Jadi ketika Pak Ray sedang mengerjakan itu, Pak Ray sedang mengerjakan mandat budaya yang Tuhan berikan. Ketika ada seorang guru mengajar, dia bukan hanya sekedar dia butuh uang, dia cari profesi, kebetulan profesi yang bisa dia kerjakan adalah guru. Tetapi ketika Tuhan mau menolong orang jadi pintar, kan butuh ada profesi-profesi ini. Dan ketika melakukannya, dia sedang melakukan mandat budaya. Blooming where they are planted adalah orang-orang yang menghayati pekerjaannya sebagai panggilan Tuhan. Nah, ada tadi ya, saya punya teman juga di Jogja, dia anak muda yang jadi petani. Ya, jadi dia membuat satu lahan pertanian. Dulunya saya pikir main-main loh dia. Terus lama-lama kok berkembang pertaniannya begitu ya. Jadi dia punya beberapa perusahaan sekarang semuanya di bidang pertanian, sampai pemerintah daerah Jogja memanggil dia untuk jadi konsultan untuk mengembangkan pertanian di daerahnya. Saya pikir, wah ini begitu. Nah, dia punya tujuan kenapa dia mengembangkan itu. Pertama, selain karena dia suka tanaman, dia juga ingin supaya menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang lain. Saya kenal juga dengan seorang akuntan senior di perusahaan dulu, tetapi waktu dia pensiun, dia pergi ke rumah sakit di Bethesda Serukam untuk menjadi akuntan di sana. Jadi dia blooming where they are planted. Mereka menggunakan profesi akuntannya untuk menolong menghadirkan cicipan kerajaan Allah di sana. Nah, kemudian jenis implementasi misi dalam vokasi yang kedua adalah donate. Donate itu bukan cuma sekedar donate uang, tetapi donate skill juga. Menjadi relawan dengan memakai talenta vokasi di luar pekerjaan sehari-hari. Saya kenal dengan seorang yang jago IT ya begitu ya, dan dia donate kemampuannya itu untuk dia punya perpuluhan waktu lah kalau mau dibilang begitu ya, dan waktu itu dia serius bikin apps yang bisa menolong kekristenan.
Kemudian ada IT Ministry juga kita kenal di Jakarta ya. Jadi kumpulan anak-anak Tuhan di bidang IT yang menolong, misalnya menolong rumah sakit, menolong gereja untuk punya aplikasi, punya program-program, punya website yang baik yang bisa menolong pelayanannya. Saya juga kenal dengan orang-orang profesional, ada yang profesi HRD, ada CEO dan sebagainya, yang berkumpul, mereka membentuk yang namanya ELDP, Eagles Leadership Development Program. Jadi program pengembangan kepemimpinan dalam satu organisasi untuk supaya new leaders, pemimpin-pemimpin baru yang usianya di bawah 45 tahun itu betul-betul jadi matang. Nah, supaya matang mereka perlu di coach. Dan ini mereka bikin semacam inkubasi begitu. Ini betul-betul the professionals yang sangat kokoh dari berbagai bidang donate kemampuan dan talenta mereka di situ. Nah, itu donate. Jadi dengan vocational power kita bisa memberikan uang, memberikan tenaga, memberikan keahlian kita dan sebagainya. Beberapa orang memilih untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Supaya saya bisa mengutus orang sebanyak-banyaknya di dalam ladang misi. Ada orang yang seperti itu. Jadi itu adalah gambaran yang donate. Dia bekerja, tetapi pekerjaannya bukan menjadi tempat perwujudan misinya yang utama. Tetapi dengan dia bekerja, dia bisa donate uangnya, donate kemampuannya. Demikian juga yang lain, ini ada invent dan invest. Ada orang yang mewujudkannya bukan melalui bloom atau donate, tetapi dia memulai satu usaha sosial. Jadi ada orang-orang tertentu yang sangat diberi keterbebanan tertentu oleh Tuhan, dan dia tetap bekerja di bidang yang lain, tetapi pekerjaannya membuat dia punya network, membuat dia punya uang, membuat dia punya standing di dalam masyarakat dan sebagainya. Dia memulai sebuah usaha sosial, dan usaha sosial ini di bidang yang sesuai dengan keterbebanan dia. Bisa begitu. Atau bisa ikut serta dalam inisiatif yang dilakukan oleh gereja lembaga pelayanan. Dia tidak memulai, jadi mirip dengan invent, tapi invest ini bukan dia yang memulai. Dia terlibat di situ, memberikan tenaga, waktu, dan pikirannya. Jadi saya kenal ada seorang yang sudah mencapai financial freedom ya, dia sudah nggak usah kerja pun duitnya udah banyak banget begitu ya. Nah, dia memulai beberapa usaha sosial, dia terlibat dalam gerejanya, terlibat dalam beberapa lembaga misi yang dia lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada perwujudan itu bisa macam-macam ya. Dan kita harapkan makin banyak orang yang bisa bloom where they are planted ini. Karena menyadari integrasi apa yang dia kerjakan dengan misi Tuhan. Nah, Friedrich Buechner mengatakan bahwa the place God calls you, kita membicarakan tentang panggilan, tempat di mana Tuhan memanggil saudara-saudara dan saya, is the place where your deep gladness and the words deep hunger meet. Deep gladness sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan buat kita semua yang beda-beda. Dan tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita pasti berkaitan dengan kebutuhan di tengah-tengah dunia yang begitu banyaknya. Nah, ketika ada kebutuhan dunia dan ada kekasan rancangan Tuhan dalam diri kita itu match, itulah tempat di mana Tuhan memanggil kita. Kalau kita cuma mencari gladness-nya saja, tetapi tidak match dengan kebutuhan siapa-siapa, itu namanya hobi, bukan panggilan. Kalau kita melihat ada kebutuhan begitu banyak di dalam dunia, tetapi nggak cocok dengan tujuan dan rancangan Tuhan dalam diri kita nggak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk itu, maka kita akan dragging, mengerjakannya sebagai tugas saja. Aduh, ini ya harus ada yang mengerjakan sih, gimana lagi begitu ya. Nah, kalau kita nggak memiliki rancangan di situ dan tidak sedang menjawab kebutuhan siapa-siapa, kita ada dalam pekerjaan cuma cari duitnya saja, itu namanya job. I'm in it only for money, begitu ya. Maka job. Tapi calling adalah kita tahu tujuan dan kita tahu rancangan Tuhan dalam diri kita, kita tahu 3K-nya kita itu, keterbebanan, kemampuan, kepribadian, dan somehow it match with the words deep hunger. Dan kita bersukacita di dalamnya. Saya berharap kita dituntun untuk semakin mature sampai di tempat itu. Oke. Dunia dan kebutuhannya digambarkan seperti gambar ini. Seperti gerobak dengan roda kotak. Sangat susah menggerakkan roda kotak ini. Didorong, ditarik juga susah sekali. Dan ini menggambarkan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, di dalam tubuh Kristus juga. Ada banyak rumah sakit, tetapi di mana dokter-dokter
yang mengerjakan, yang dewasa dan mengerjakan misinya di sana. Ada banyak sekolah-sekolah Kristen. Rekan-rekan di sini yang terlibat di sekolah Kristen bisa sharing betapa susahnya cari guru-guru Kristen. Bukan sekedar guru, orang-orang yang dewasa di dalam Kristus dan orang-orang yang bisa memahami pekerjaannya sebagai panggilannya. Sangat sedikit. Dunia media, saya lama di sana, juga sangat susah mencari penerjemah, mencari editor Kristen yang capable tapi juga dewasa yang juga bermisi. Sangat susah. Nah, tetapi ada masalah di sini, rodanya kotak, tetapi ada opportunity yang lost. Mereka bawa roda-roda bundar sebagai anggotanya. Gambaran ini saya pikir menceritakan tentang kondisi kekristenan dewasa ini. Tuhan sudah memberikan rancangan, Tuhan memberikan karunia-karunia, kemampuan, kepribadian untuk memenuhi tujuan dan rencananya. Itu gambarannya seperti muatan di dalam gerobak ini. Orang-orang, saudara dan saya yang diberi karunia, kemampuan, keterbebanan, kepribadian untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kita tidak mengenali tempat dan panggilannya. Jadi kita cuma di situ aja menjadi penumpang. Tetapi kalau roda-roda ini mengenali tempat dan panggilannya dan memenuhinya, maka banyak hal yang bisa kita kerjakan. Saya berharap vokasio ini bisa menjadi bagian yang menolong supaya roda-roda bundar ini mengetahui tempat dan panggilannya dan mengerjakannya bagi kemuliaan Tuhan. Panggilan itu bisa macam-macam. Ada Amos yang dia adalah petani, dipanggil masuk menjadi nabi. Ada ini kok begini. Ada Paulus yang adalah seorang pengkhotbah keliling, seorang rasul, tapi juga dipanggil untuk menjadi pembuat tenda di dalam pekerjaannya untuk membiayai hidupnya. Jadi di dalam kita menemukan tujuan dan rencana Allah itu ada banyak lika-liku dan dinamikanya. Pada hari ini kita akan mendengarkan dua kesaksian. Kesaksiannya yang pertama dari orang yang ada di dalam dunia profesi, kemudian menangkap bahwa itu adalah rupanya itu preambulnya Tuhan, begitu ya. Bagaimana Tuhan memimpin dia dalam dunia profesi, dia punya vocational power tertentu, dan di dalam next stage dalam kehidupannya Tuhan memanggil dia untuk masuk dalam pelayanan penuh waktu menjadi rohaniwan. Sementara kita mendapati juga ada realitas yang lain. Ada orang-orang yang menangkap bahwa dia masuk ke dalam dunia pelayanan yang dalam tanda petik pelayanan rohani begitu ya, masuk sekolah teologi dan sebagainya, dipersiapkan ke sana. Tetapi dia menemukan bahwa itu rupanya baru preambulnya dari sesuatu tujuan dan rencana Tuhan yang lain untuk dia menggunakan vocational power-nya di dalam bidang yang Tuhan mau kerjakan melalui hidupnya. Jadi teorinya seperti ini kelihatan rapi, tetapi hidup itu messy ya. Hidup itu ada banyak lika-likunya dan kita tidak bisa membawa orang dalam satu model tertentu. Ya, kita melihat itu, nanti kita akan diberkati oleh dua kesaksian ini. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, saya amat sangat mendorong untuk kita ikut Vokasio 3. Vokasio 3 itu menunjukkan artinya vokasio selama 3 bulan pada tahun depan. Kita hari ini vokasio 1 yang cuma 1 bulan. Nanti ada vokasio 2 yang khusus tentang teologi. Vokasio 3 bicara tentang bagaimana kita mengenali panggilan dan spiritualitas. Nanti kita akan belajar lebih khusus tentang itu. Bagi Bapak Ibu yang rindu semakin tajam dalam hal ini, saya amat sangat mendorong kita untuk ikut di dalamnya. Pertemuannya 2 minggu sekali, bukan seminggu sekali, selama 3 bulan. Jadi akan ada 6 pertemuan untuk menemukan aspek-aspek dari calling kita, dan juga kita akan belajar tentang spiritualitas yang perlu kita miliki dalam dunia kerja. Menantikan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa join tahun depan mengenai hal ini. Oke. Inilah gambaran yang saya sangat suka ketika memikirkan tentang gereja, tentang persekutuan orang percaya. Jadi tempat di mana orang-orang bertumbuh dewasa sampai dia menemukan tempat dan panggilannya di dalam tubuh Kristus di tengah-tengah dunia, dan efektif sedang mengerjakan panggilan Tuhan dalam berbagai bidang yang sangat luas itu. Jika gereja menghasilkan, melipat gandakan pekerja-pekerja yang memenuhi vocational stewardship dalam bidang masing-masing, maka benar, gereja adalah garam dunia, terang dunia. Gereja adalah harapan dunia. Amin. Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Yang diberkati boleh dong kita kasih reaction ya.
Kita boleh jempol, kita boleh apapun, boleh tulis di kolom chat, iya saya diberkati, saya dicerahkan ya. Wah, bersyukur banget ya ada landasan fondasi yang tadi Pak Johan udah sampaikan ya. Kita boleh dengar tentang kara, tentang kaleo ya, bagaimana kita membahas secara khusus tentang melakukan pekerjaan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu quotes bagus tadi di mana di tempat di dunia ini yang kalau kita ada di sana dan memenuhinya, maka Tuhan akan paling dimuliakan. Nah, Bapak Ibu, Pak Andronikus ya, pembicara yang satu ini, Pak Andronikus Heryanto, sudah menjalani satu kehidupan pelayanan di dunia di bidang kontraktor interior ya. Tapi beliau pernah juga menempuh studi di STT Bandung tahun 97. Jadi pastinya akan ada keluar perspektif yang baru yang kita pengen tahu nih, realnya di dunia itu kayak gimana sih menerapkan, mengaplikasikan, memberikan cicipan kehadiran kerajaan surga. So, Bapak Ibu, mari kita langsung aja berikan aplaus, kita dengar langsung dari Pak Andronikus Heryanto, STH MACS. Silakan Pak Heryanto. Ya, terima kasih Pak Rey, terima kasih Pak Johan, Pak Sutrisna untuk kesempatan sharing. Saya akan share screen, izin share screen ya. Oh, bisa di-enable kan? Ya, silakan Pak. Thank you. Oke, ya memang kalau bicara soal menemukan dan menghidupi panggilan Tuhan, saya menghayati ini sebetulnya sebagai sebuah perjalanan atau berjalan bersama Tuhan. Jadi memang ini bukan satu peristiwa tertentu yang kemudian kita menemukan, oh ini panggilan saya, dan kemudian kita langsung menghidupi itu, tapi saya melihat bagaimana sebetulnya ini sebuah perjalanan yang Tuhan tuntun sedikit demi sedikit, Tuhan bukakan, dan Tuhan memakai situasi-situasi, bahkan latar belakang kita, di mana kita dilahirkan, di mana kita tinggal, komunitas kita, bahkan sekolah kita pun, itu semua merupakan bagian di mana Tuhan membentuk kita, yang seperti Pak Johan tadi sampaikan, di dalam Efesus 2 itu ya, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan ingin kita hidup di dalamnya, yaitu di mana semua yang Tuhan sudah siapkan itu merupakan bagian-bagian yang sepertinya terpisah, tapi itu mengarahkan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya memang apa yang akan saya sharingkan, atau apa yang terjadi dalam hidup saya ini adalah sesuatu hal yang tidak umum, karena umumnya itu orang dari pekerjaan kemudian masuk dalam pelayanan secara full time. Nah, tetapi saya lebih tadinya full time, sekarang malah tidak full time dan menggeluti dunia usaha juga di samping pelayanan juga. Ya, sehingga pada awal-awal saya bekerja dulu pernah dibilang murtad, sudah tidak lagi mengikuti panggilan Tuhan, menyangkali panggilan Tuhan dan sebagainya. Wah, itu macam-macam sekali. Ya. Nah, saya akan menceritakan sedikit fase-fase dalam menemukan dan menghidupi panggilan Tuhan. Nah, memang ini ada 4 fase yang saya catat, tapi jelas saya tidak akan cerita detail, tapi saya hanya akan meng-highlight poin-poin tertentu di dalam masa-masa itu, yang dimana Tuhan menyatakan sesuatu, mengarahkan sesuatu, sehingga itu menjadi saya seperti hari ini ternyata, oh Tuhan pakai ini toh, ya. Oh Tuhan mengarahkan dengan seperti ini kan. Nah itu yang saya coba untuk highlight, sehingga harapannya itu bisa menolong kita untuk melihat bagaimana sebetulnya Tuhan memakai hal-hal yang sangat sederhana sekalipun itu untuk mengarahkan kita. Nah, saya akan bagi dalam 4 fase, yaitu sebelum masuk STTB, semasa studi di STTB, kemudian semasa melayani full time, ya, kemudian selepas melayani full time. Ya. Nah, bagian yang pertama itu sebelum masuk STTB. Nah, saya dilahirkan di tengah keluarga yang belum percaya Kristus, dan saya orang pertama yang percaya Kristus di dalam keluarga saya. Itu tahun 87 setelah saya lulus SMP, saya mengikuti camp remaja di GKI Stadion Semarang, di mana saya sampai sekarang juga beribadah di situ. Di situ saya percaya Yesus dan bertobat untuk pertama kalinya. Ya, dan kemudian setelah bertobat saya mengikuti kelompok tumbuh bersama dan mulai terlibat dalam pelayanan. Nah, tetapi di dalam dan kemudian saya dibaptis di tahun yang sama, di akhir tahun.
Nah, tetapi pada waktu saya setiap kali perjamuan kudus, di dalam hati saya itu selalu menangis. Dan seringkali saya betul-betul meneteskan air mata, oleh karena ketika saya menikmati perjamuan kudus, saya melihat kasih Tuhan yang luar biasa, tetapi keluarga saya belum percaya. Tapi orang-orang, teman-teman saya di sekolah juga belum percaya. Saya sudah mencoba untuk menyampaikan Injil kepada mereka, tetapi saya merasa saya tidak mampu untuk bisa menolong mereka untuk sungguh-sungguh percaya Yesus. Jadi setiap kali perjamuan khusus di masa-masa remaja itu merupakan di mana saya betul-betul menangisi bagaimana Tuhan, saya boleh dipakai oleh Tuhan untuk menolong mereka. Nah, tahun 1989 di dalam camp remaja juga, itu biasa di dalam malam terakhir itu setiap peserta diminta mengisi salah satu dari 4 kotak yang disediakan. Ya, yang satu itu ragu-ragu, kalau masih ragu-ragu tentang keselamatan. Kedua, pertama kali percaya Yesus. Nah, yang ketiga itu mau memperbarui hidup. Nah, yang keempat mau memberi diri sebagai hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Nah, itu yang dimaksud hamba Tuhan ini, seperti yang tadi Pak Johan sampaikan, ini lebih konotasinya adalah menjadi pendeta atau full timer di gereja. Nah, saya tidak pernah terpikir untuk ini, tetapi pada waktu itu diberikan kesempatan masuk ke kamar masing-masing atau mencari tempat tersendiri, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau untuk saya tingkatkan. Dan ada satu dorongan yang cukup kuat, di mana Tuhan ingin saya mengambil atau memasukkan di dalam kotak yang keempat ini, ya, di mana saya memberi diri sebagai hamba Tuhan. Tapi saya juga menyadari bahwa saya masuk ke sekolah, dari SMP saya masuk sekolah kejuruan industri kayu ya di Semarang itu, dan saya menyadari bahwa kalau saya masuk sekolah kejuruan ini juga pasti ada sesuatu yang Tuhan mau rancangkan. Kalau tidak, ya masuk SMA saja mungkin sudah langsung masuk ke sekolah teologi ya. Tapi saya meyakini ini sehingga saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya menjadi hamba Tuhan dalam pengertian melayani secara full time di gereja, saya bersedia. Dan saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Tuhan mau pakai untuk full time di gereja, saya oke. Tapi kalau seandainya Tuhan ingin bahwa melalui bidang studi yang saya sedang jalani ini, Tuhan ingin pakai saya di dunia kerja sambil melayani atau apapun Tuhan, saya terserah Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengarahkan itu. Jadi malam itu saya mengingat betul sampai hari ini bahwa keputusan itu adalah keputusan di mana lebih kepada saya memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, di mana Tuhan mau pakai, kemana Tuhan mau pakai, dalam hal apa Tuhan mau pakai, itu adalah terserah Tuhan. Ya, jadi di dalam hal itu, sehingga itu menjadi mewarnai seluruh kehidupan saya di dalam saya mengambil keputusan dan seterusnya. Nah, singkat kata, saya kemudian lulus dari sekolah kejuruan tahun 91 karena 4 tahun. Setelah itu, karena saya menggumulkan untuk masuk sekolah teologi dan Tuhan belum ada dorongan di dalam hati, saya pikir mungkin Tuhan ingin saya bekerja dulu, kemudian saya bekerja di Jakarta, dan ketika saya bekerja dan beribadah juga beribadah melayani di GKY Greenfield, saya berkenalan dengan STT Bandung lewat brosur di perpustakaan, dan kemudian saya mulai mendaftar STTB, saya doakan, dan kemudian diterima. Ya, singkat kata, kemudian tahun 92 saya masuk STTB. Begitu ya. Nah, di dalam masa yang kedua, fase yang kedua ini tahun 92 hingga tahun 96. Nah, ada beberapa poin di dalam masa itu yang betul-betul membawa pengaruh yang cukup besar. Yang pertama itu adalah pada waktu saya hendak praktek 2 bulan, ya, pertama kali, saya telepon kepada pembimbing remaja saya. Dan kemudian saya katakan saya akan melayani praktek pelayanan di gereja ini. Kemudian satu kalimat yang dia katakan, apa bisa khotbah, ngomong aja gagap, gitu. Ya. Jadi pada waktu itu saya menyadari saya berbicara itu gagap, dan kemudian ketika saya berbicara kadang orang sulit untuk memahami. Jadi mulai saat itu, saya itu berdoa sungguh kepada Tuhan, dan saya katakan, Tuhan, kalau memang Engkau mau memakai saya untuk menyampaikan firman, untuk mengajar, saya mohon Tuhan memberikan kepada saya kemampuan untuk berbicara dengan baik. Saya tidak meminta fasilitas, bukan. Tapi pada waktu saya menyampaikan, orang bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sehingga semua yang saya pelajari itu, untuk apa kalau saya tidak bisa menyampaikan dengan baik? Dan itu juga tidak memuliakan Tuhan. Maka saya berdoa sungguh-sungguh untuk itu. Saya luangkan waktu setiap hari 1 jam berdoa untuk itu dan juga untuk hal-hal yang lain, dan sehingga pada waktu saya di STTB itu sepanjang berapa tahun itu saya punya waktu
waktu berdoa secara khusus setelah selesai makan siang, kemudian saya latihan khotbah bersama seorang teman di chapel yang di Tri Mulia itu, ya. Selama setengah jam latihan khotbah begitu dari bahasa teduh yang paginya saya pakai. Kemudian setelah itu saya ambil waktu untuk berdoa di ruang kelas atas, itu zaman itu ada, ya. Nah, itu saya 1 jam biasanya di sana. Nah, dan saya menyadari bahwa ketika saya berdoa, saya mencoba berlatih dan Tuhan menambahkan itu sehingga ketika saya tanya kepada orang bisa mengerti apa yang saya sampaikan, orang menanggapi, oh ya, baik, bisa mengerti. Nah, saya merasa bahwa itu menjadi satu peneguhan dari Tuhan juga, bahwa Tuhan ingin saya terus maju di dalam pelayanan. Nah, tetapi di dalam waktu saya berdoa, dalam kuliah, itu ada satu mata pelajaran yang sangat berkesan, bukan yang lain tidak, saya ingat banyak hal di dalam mata kuliah, ya, tetapi ada satu yang sampai hari ini itu mempengaruhi hidup saya, yaitu mata kuliah dari Pendeta Lukas Chandra, pengantar misi. Itu. Jadi dia bukakan tentang statistik dunia ini, orang-orang yang belum percaya, daerah-daerah yang belum terjangkau, dan kemudian selesai kuliah saya tanya, Muse, apakah hal-hal begini ini pernah disampaikan ke gereja-gereja? Saya tanyakan. Dia katakan, iya, saya ke gereja-gereja saya menyampaikan ini. Loh, saya ini gereja Mandarin. Lah, Musa itu kan juga berbahasa Mandarin. Saya juga nggak pernah dengar bahwa gereja saya itu, di dalam gereja saya mendengar tentang hal ini. Gitu. Nah, dia katakan bahwa memang tidak banyak gereja memahami ini karena memang belum ada orang yang sungguh secara fokus untuk menyatakan atau menunjukkan kebutuhan tentang dunia misi ini. Nah, sejak itu hati saya digelisahkan tentang kebutuhan ini. Dan kemudian saya mengajak beberapa teman mengadakan persekutuan doa misi di kampus. Dan di dalam jam doa saya mulai mempersembahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau kehendaki saya untuk menjadi misionaris, Tuhan, Engkau akan tunjukkan kemana saya pergi, saya melayani sebagai misionaris. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki saya menjadi misionaris, saya melayani di gereja, tunjukkan juga Tuhan, saya ingin di hari pertama saya melangkahkan kaki masuk ke dalam gereja, saya tahu persis apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan. Saya tidak ingin hanya mengikuti jadwal khotbah, perkunjungan, dan sebagainya, tapi apa yang Tuhan mau melalui hidup saya untuk pelayanan di gereja atau menjadi pelayanan di ladang misi. Nah, saudara, yang paling menarik adalah ini. Pada waktu saya berdoa, setiap kali saya berdoa untuk memberi diri menjadi misionaris, setiap kali saya tiba pada waktu mendoakan itu, di dalam pikiran saya itu ada satu gambaran yang begitu jelas tentang adanya jembatan yang begitu panjang seperti di atas langit, di langit begitu, jembatan yang begitu panjang yang mana itu menghubungkan di satu sisi itu adalah kota yang sangat besar dengan gedung-gedung yang bertingkat yaitu urban area, dan di ujung yang lain itu adalah daerah yang terpencil dan sepi begitu ya. Itu mewakili rural area. Dan saya selama berdoa itu selalu ketika berdoa soal misionaris, itu yang muncul jembatan itu. Itu yang muncul jembatan itu tanpa saya memahami apa arti jembatan itu sampai saya lulus dari SCTV. Nah, kemudian pada waktu praktek 1 tahun, itu mulai tahun 96, saya diminta untuk kembali ke GKI Stadion, melayani di sana sebagai mahasiswa praktek, dan terus melanjut secara full time hingga tahun 2001. Ya. Nah ini, pada waktu tahun 1996, ya, saya masuk ke GKI Stadion, hati untuk misi itu terus Tuhan kobarkan. Saya bicara kepada pendeta saya ceritakan macam-macam, dan kemudian saya memberikan dorongan untuk membuat satu bidang baru, yaitu bidang misi dan penginjilan. Dan kemudian di ACC oleh majelis juga, jadi tahun 97 di awal program, itu kami mulai ada bidang baru, yaitu bidang misi dan pekabaran Injil sampai hari ini. Dan mulai kami mengadakan pekan misi setiap tahun, mission trip dan sebagainya. Mulai hati kepada misi di dalam gereja itu kita coba tumbuhkan. Tapi tidak mudah, ya, karena memang itu hal misi ini dianggap itu pekerjaan yang tidak terlalu berdampak untuk kemajuan gereja. Nah, tetapi cukup bagus, artinya orang-orang mulai menyadari tentang hal ini. Itu yang pertama. Hal pertama terkait dengan misi. Dan kemudian yang kedua terkait dengan misi adalah ketika saya memimpin untuk menjadi ketua bidang misi ini, ya, maka ada seorang majelis memperkenalkan saya kepada seorang bapak dari gereja lain, gereja karismatik, yang memang sudah lama bergerak di misi, dan saya kemudian diperkenalkan dengan PJRN zaman dulu, sekarang namanya IPN, Indonesia People's
network, ya. Jadi itu jaringan pelayanan yang mana isinya adalah lembaga-lembaga misi yang ada di Indonesia maupun dari luar, yang berfokus untuk menjangkau suku-suku yang terabaikan di Indonesia. Nah, dari situ saya tahu apa yang disebut dengan kebutuhan misi secara real, kemudian peran-peran di dalam misi itu seperti apa, sampai kepada saya di training juga untuk menjadi seorang mobilisator misi. Baru dari situ saya tahu betapa pentingnya, ya, dan betapa banyaknya hal yang harus dilakukan di dalam pekerjaan atau pelayanan misi. Ya, dan itu kemudian saya mencoba untuk menggumuli lebih lanjut. Dan kemudian hal yang ketiga adalah pada waktu saya kembali ke GKI Stadion, waktu itu KTB-nya itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya memulai KTB baru dan kemudian saya mengumpulkan teman-teman yang bisa diajak menjadi pembimbing dan kemudian kita memulai kelompok pemuritan pada waktu itu KTB dan kemudian mulai sampai kita membuat pelatihan penginjilan dan sebagainya. Dan saya menyadari apa yang dilakukan ini terkait dengan KTB ini juga menjadi satu kesan yang kuat yang Tuhan ajarkan. Baik setelah saya bertobat dulu ikut KTB, maupun ketika mulai pelayanan, saya menggeluti lagi KTB, menggeluti misi, dan saya melihat koneksinya, yaitu bahwa ketika kita bicara pemuritan, itu tidak bisa terlepas dari misi. Dan ketika kita berbicara misi, tidak bisa terlepas dari pemuritan. Ini yang seperti dikatakan Pak Joa di dalam YouTube-nya, itu sepeda yang beroda dua, roda depan dan roda belakang. Gitu ya. Nah, saudara bisa lihat di situ, itu bagus sekali YouTube-nya, pengajarannya. Nah, dari situ kemudian saya mulai menggumulkan. Ya, Tuhan bagaimana saya bisa terlibat lebih jauh lagi dan Tuhan memberikan dorongan untuk dalam situasi tertentu ya sehingga akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari GKI Stadion pada tahun 2001 bulan Juni ya. Nah, kemudian saya tetap beribadah, saya tetap berjemaat di GKI Stadion tetapi saya lepas secara full time dan kemudian saya mulai pelayanan misi di luar gereja, yaitu bersama dengan beberapa teman untuk memobilisasi gereja-gereja dan juga STT kami sering sharing, sampai satu titik kemudian kami menyelenggarakan pelatihan misi untuk para calon utusan Injil. Nah, di sini mulai saya masuk ke dalam dunia kerja. Nah, ketika saya mulai keluar dari pelayanan full time, saya memulai pelayanan lembaga pelayanan misi. Maka saya berpikir tidak baik rasanya saya baru memulai, kemudian saya meminta dukungan kanan kiri untuk mendukung pelayanan dan kehidupan saya. Maka dengan skill yang saya sudah dapat di dalam vocational school yang dulu, yaitu industri kayu, dan kemudian saya bekerja di Jakarta juga di kontraktor interior, maka saya memulai usaha sebagai kontraktor interior, terima pesanan mebel, rumah tinggal, dan sebagainya. Sampai hari ini saya melayani proyek-proyek yang Tuhan mana berikan peluang-peluang yang makin bertumbuh. Nah, bersyukur sekali untuk hal itu, sehingga saya masuk ke dalam dunia kerja itu sebenarnya sebuah kecelakaan, ya dalam arti tidak disengaja, tidak ada maksud untuk meninggalkan pelayanan untuk bekerja itu tidak, ya, tetapi untuk fokus kepada pelayanan misi di luar gereja, tetapi untuk memberikan penghidupan, saya kemudian bekerja dengan skill yang ada yang Tuhan sudah berikan. Dan dari situ kemudian berkembang sampai hari ini. Nah, sehingga hari ini ketika saya ditanya apa yang menjadi fokus saya, ya. Nah, ini, ya. Jadi apa yang menjadi fokus saya itu ada 3 hal, yaitu pelayanan dalam mobilisasi dan pelatihan misi, ya, itu saya bersama dengan IPN. Maaf ini ya. Nah, ini saya bersama dengan IPN yang tadi saya sebutkan, itu sebagai jaringan wilayah Jawa Tengah dan juga menolong dalam working group bus bisnis untuk STA, yaitu untuk menolong orang-orang lapangan yang hendak masuk ke STA atau suku terabaikan, memperlengkapi mereka di dalam hal bisnis supaya mereka punya identitas atau platform tertentu sebagai identitas mereka di lapangan. Sehingga kalau ditanya oleh orang-orang di situ, apa yang mereka lakukan? Tidak mungkin mereka bicara bahwa mereka misionaris. Jadi mereka melakukan pekerjaan, tapi juga mereka mengabarkan Injil di sana. Atau mereka juga ada barang-barang apa yang dari daerah situ untuk bisa dibawa keluar. Sehingga dengan demikian, itu menolong juga daerah itu dan utusan Injil itu bisa tetap ada di sana. Nah, itu dalam hal bus tadi dan juga jaringan wilayah untuk memobilisasi gereja-gereja di Jawa Tengah dan STT untuk misi.
Kemudian yang kedua, saya bergabung dengan Perspektif Indonesia bersama Pak Johan juga dulu tahun 2011-an menerjemahkan sebuah buku ya yang ini. Nah, ini Perspektif yang dalam minggu kemarin ini kita launching dan ada pre-order. Ini sekalian promosi ya. Jadi kalau yang mau bisa hubungi Perkantas Jatim gitu. Dan itu kita melayani juga Perspektif Study Program. Ini kelasnya nanti tahun depan ada 2 kali kelas. Yang ingin tahu lebih lanjut bisa buka di perspektif.org. Itu merupakan sebuah training pemuritan yang berorientasi menemukan apa yang jadi rencana Tuhan bagi dunia ini dan bagaimana kita, baik dalam profesi kita sebagai full-timer di gereja maupun profesi kita di marketplace, kita bisa ikut di dalam rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik sekali. Nah itu ya. Yang kedua, yang saya lakukan hari ini ada pelayanan tetap di GKI Stadion, ya, di dalam kemajelisan dan juga di dalam tim pemuritan dan tim hamba Tuhan. Saya juga menyampaikan firman dan Tuhan percayakan untuk itu dan kemudian Tuhan percayakan untuk memikirkan bagaimana gerakan pemuritan bisa terjadi juga di dalam gereja kami dan itu merupakan perjuangan yang terus kami kerjakan. Ini yang saya kerjakan, yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan. Dan kemudian Tuhan percayakan juga bidang furniture dan interior sampai hari ini. Dan apa yang yang Tuhan percayakan hari ini sebetulnya tiga-tiganya ini berpengaruh satu dengan yang lain. Pada waktu saya bekerja di bidang interior furniture ini dan kemudian menjalani kehidupan di marketplace, maka itu sangat membantu apa yang terjadi di sini, yaitu saya menolong untuk teman-teman yang ada di lapangan untuk bisa mengembangkan bisnis mereka, identitas mereka untuk melayani di STA. Pada waktu saya bekerja juga dan sambil saya melayani, maka pada waktu saya melayani di GKI Stadion, di kemajelisan, maka Tuhan memberikan posisi yang juga cukup unik. Artinya, di sini saya bisa menegur hamba Tuhan kalau salah, karena saya juga adalah orang lulusan teologi ya, begitu ya. Tapi saya juga berani menegur majelis, kalau majelis malas-malasan. Begitu kan? Kalau kamu bekerja mengatakan itu kerjaannya hamba Tuhan, mereka yang digaji full time, ya kita ini bekerja cari uang, enggak, saya bisa katakan begitu karena saya juga ikut bekerja, maka saya bisa marahin majelis dalam tanda kutip ini, begitu ya, mengajak mereka untuk ayo kita sama-sama dengan hamba Tuhan dan juga pengerja di gereja, bukan hamba Tuhan, pengerja di gereja untuk bagaimana kita bisa melayani secara penuh. Nah sehingga ini menjadi satu Tuhan memberikan satu tempat yang cukup unik dan menyadarkan para majelis dan juga para aktivis dan jemaat bahwa ternyata orang yang melayani tidak harus meninggalkan pekerjaan. Sedangkan orang yang bekerja itu bukan hanya sekedar mencari uang, tapi juga mereka bisa ada di dalam pelayanan. Nah, hari ini memang harus saya akui baru beberapa tahun belakangan ini saya menghayati pekerjaan saya ini dalam pekerjaan saya sendiri ini sebagai sebuah panggilan. Sebelumnya hanya sekedar mencari uang. Saya harus akui. Ya, karena latar belakangnya tadi fokusnya pelayanan dan ini untuk membiayai hidup, betul kan? Nah, tapi baru beberapa tahun terakhir ini saya menghayati bahwa ternyata ketika saya menjalani ini dan kemudian saya menjalaninya dengan cara-cara Tuhan ketika saya tender satu proyek dan ada orang yang menawarkan jasa dan saya mengatakan tidak dan ketika saya mengatakan tidak Tuhan memakai cara sedemikian rupa sampai ownernya sendiri menelpon kita dan akhirnya deal. Padahal orang kompetitor mendapatkan bocoran harga, saya tidak, begitu ya. Nah, begitu saya melihat bagaimana justru di dalam bidang pekerjaan yang saya tekuni sejak tahun 2002 itu, saya melihat bagaimana, saya lebih banyak melihat bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan memimpin di dalam hal-hal yang paling kecil, dan bagaimana kuasa Tuhan itu menyertai saya, itu terlihat lebih jelas dan lebih terasa ketika saya bekerja daripada waktu saya pelayanan di gereja. Nah, itu amazing sekali. Dan saya melihat bagaimana Tuhan menuntun saya dan sehingga saya hari ini baru menyadari beberapa tahun ini bahwa apa yang Tuhan berikan kepada saya pekerjaan ini ternyata bukan sekedar untuk mendapatkan uang, tapi memang Tuhan ada sesuatu di sana. Menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dan orang-orang di tempat kerja saya juga tahu saya khotbah, saya pelayanan, saya lulusan teologi, itu mereka tahu sehingga saya juga lebih tertantang untuk bagaimana menjaga pekerjaan ini bisa menjadi kesaksian yang baik, begitu ya. Di lain pihak, ya, ini juga menjadi sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil. Sehingga hari-hari ini saya terus terang banyak sekali berdoa untuk mereka, karena banyak mereka itu yang
yang sungguh-sungguh di dalam imannya, tapi sebagai saudara sepupu, dan saya berdoa kepada mereka supaya Tuhan sendiri menolong membukakan hati mereka menjadi orang-orang damai yang siap untuk saya satu waktu berbicara tentang Injil Tuhan. Nah, itu kira-kira korelasinya antara dunia marketplace dengan pelayanan dan bagaimana fase-fase saya mencoba menemukan apa yang menjadi pimpinan Tuhan di dalam hidup saya. Tetapi kalau saya boleh simpulkan, apa sebetulnya menemukan dan menghayati atau menghidupi panggilan Tuhan itu adalah ketika kita memberdiri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam hidup kita, dipakai oleh Tuhan apapun juga, seperti apapun dan di bidang apapun, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita punya waktu teduh, waktu doa yang sungguh-sungguh setiap hari dengan Tuhan, dan itu kita berjalan bersama Tuhan, peka akan pimpinan Tuhan, dan melangkah bersama dengan Tuhan. Bisa saja kita lakukan ini dan gagal. Dari kegagalan kita melihat itu juga pimpinan Tuhan mengarahkan kepada hal yang lain. Dari hal yang berhasil, itu pun juga merupakan pimpinan Tuhan mengarahkan kepada hal yang lain lagi mungkin. Nah, dari ini merupakan satu hal yang paling penting, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Itu intinya, Pak Rey. Terima kasih. Wah, thank you Pak Her. Penjelasan yang pemaparan yang sangat membantu ya kita untuk mengerti bagaimana nih praktek di lapangan untuk kita bisa betul-betul memberkati masyarakat, memberkati Indonesia. Karena terlalu kecil mungkin kalau kita berpikir seperti yang tadi Pak Heri bilang ya, berbisnis hanya untuk diri sendiri itu terlalu sempit pastinya ya Pak ya. Thank you Pak Her. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya, yang diberkati. Boleh sekali lagi sambil kita betul-betul kita masih masih ada di acara ini. Boleh dong jempolnya dong. Asik ya. Siap Pak Bone, Pak Abraham, Pak Yakub. Thank you semuanya ya. Kita support bareng-bareng terus acara ini supaya maksimal nih kita diberkati. Kita tadi dengerin langsung kesaksian dari Pak Andronikus Herjanto ya. Saya mau sharing lagi kayaknya nih. Oke. Nah, sekarang ini ada satu pembicara juga yang akan melengkapi ya berkat kita siang hari ini, pemahaman yang lebih menyeluruh dari perspektif yang berbeda. Karena kalau tadi diawali dengan sekolah teologi, kalau sekarang justru udah duluan ada di marketplace, tapi pengen belajar teologi. Nah, kita pengen dengar langsung ceritanya dari seorang penatua di GKI Anugrah, ya, Insinyur Kurdianto Harsono, MA. Silakan Pak Kurdi, boleh kita sama-sama sapa Pak Kurdi. Halo Pak Kurdi. Boleh di kolom chat ya Bapak Ibu ya, kita sapa rame-rame nih Pak Kurdi ya. Halo Pak Kurdi. Oke, halo Rey ya, dan rekan-rekan semua. Oke. Oke, bisa saya mulai, Rey? Saya belum lihat videonya Pak Kurdi. Oh, oke. Saya bantu pin ya, Pak ya. Saya spotlight. Oke. Oke, selamat siang. Iya. Ini jam-jam yang berat menjelang makan siang. Kalau tadi Pak Herianto ketika dari pelayanan berpindah menjadi bisnis itu disebut murtad. Kalau saya dari bisnis masuk ke pelayanan, saya juga ada sedikit kekhawatiran. Apakah saya tersesat di jalan yang benar gitu ya? Bisa Pak. Perkenalkan, nama saya Kurdianto Harsono. Saya seorang insinyur lulusan dari Teknik Sipil Parahyangan pada tahun 88. Jadi Bapak Ibu bisa menebak usia saya berapa. Terus saya studi di STTB, mengambil MA. Sekarang saya menjadi seorang penatua di GKI Anugrah, tetapi penatua yang full time, dan sekarang menjabat sebagai ketua majelis. Selama di dunia konstruksi, saya dari tahun 88 sampai kurang lebih 2014 itu sekitar lebih dari 25 tahun. Memang dari sejak awal saya memposisikan diri ingin menjadi saksi di dunia konstruksi gitu ya. Saya sangat bangga kalau saya bisa membangun gereja. Saya membangun beberapa gereja, KIM Tong Anugrah sendiri, kalau Bapak Ibu pernah ke Anugrah, saya menjadi ketua panitia pembangunan ketika pembangunan di Anugrah itu. Dan saya pernah membangun masjid juga gitu ya, membangun masjid, bahkan hampir membangun sebuah candi. Gambarnya sudah saya hitung, sudah saya cek gitu, tapi nggak jadi gitu ya, kalau nggak menjadi sebuah
rekor tersendiri gitu ya, bisa membangun sebuah candi gitu. Selama kerja di konstruksi itu saya sangat aktif di gereja, sampai teman-teman itu guyon gitu ya. Kamu mah pekerjaan utama kamu di gereja, pekerjaan sampingan kamu baru di konstruksi katanya gitu ya. Memang saya punya beban, jadi banyak meluangkan waktu di gereja gitu ya. Pernah satu kali, bukan saya ya, orang lain, pendeta saya ketemu seseorang. Rupanya saya pernah membangun gereja dari orang ini, lalu orang ini cerita sama pendeta saya. Waduh, gereja kami dibantu sekali sama Pak Kurdi membangun gereja. Kami tidak punya uang, tetapi Pak Kurdi bisa mengatur pembayarannya, diatur sehingga ada waktu, sehingga gereja bisa selesai, dan terus belakangan bisa dibayar uangnya. Nah itu Pak Kurdi itu katanya pengusaha berhati pendeta gitu ya. Cuman saya khawatir sekarang saya jadi pendeta, apa saya jadi pendeta berhati pengusaha gitu ya. Ini juga, tapi sebetulnya kalau kita memahami teologi kerja, kita nggak usah memisah-misahkan itu ya prinsipnya, nanti kita akan dalemi. Jadi tidak ada istilah itu pendeta berhati pengusaha atau pengusaha berhati pendeta itu. Tetapi kalau boleh jujur, selama saya menjadi kontraktor berpuluh tahun, ada waktu di mana saya merasakan kegelisahan di dalam hati ya. Kegelisahan itu ketika saya menghabiskan banyak sekali waktu saya untuk menunggu owner. Owner itu kan bos ya. Bos itu dia waktunya ngikutin dia. Saya sampai berpikir, aduh kok saya seperti menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan gitu ya. Nungguin, terus ngobrol ngalor ngidul nggak jelas gitu ya. Tapi terus harus saya ladeni sebagai bagian dari membangun relasi dengan owner ini gitu ya. Nah, itu menjadi sebuah kegelisahan. Lalu juga ternyata saya mendapati bahwa saya itu punya kepribadian yang tidak cocok untuk di dunia konstruksi. Yaitu orang bilang terlalu halus gitu ya, terlalu halus sehingga ke bawahan saya nggak bisa keras. Kalau saya udah janji, kamu harus kerjakan ini, jumlah uangnya segini. Ketika dia gagal, ya udahlah nggak apa-apa lah, ya udah gue tambahin uangnya lagi gitu ya. Terus sama ownernya ngotot, ownernya kadang-kadang curang. Ya udahlah biarinlah curang juga, kasih aja daripada saya ribut sama dia. Nanti saya nggak punya kesempatan untuk sharing hidup, kasih kesaksian, beritakan Injil. Saudara, jadi akhirnya kan saya ditekan di atas, saya ditekan di bawah. Saya jadi di tengah-tengah kejepit gitu ya. Sampai satu kali saya ingat sekali ketika saya mau mengajukan pinjaman ke bank, salah satu bank, di awalnya itu bank itu sangat responsif. Bantuin, ini Pak Kurdi, Exodus nama perusahaannya. Sampai namanya pun Exodus gitu ya. Sampai saya itu punya moto, perusahaan saya visinya adalah build for all welfare gitu ya, membangun untuk kebaikan semua orang gitu ya. Pokoknya harus pegawai baik, pemilik rumah baik, perusahaan juga baik gitu ya. Nah, ketika saya mengajukan permohonan kredit ke bank itu, awalnya bank itu antusias. Tetapi selang berapa lama, bank itu tiba-tiba seperti mundur teratur gitu. Nggak mau memberikan loan gitu, kredit. Lalu salah seorang penatua di gereja kami nanya sama bank itu, kenapa kamu kok awal-awal sepertinya semangat untuk bantuin Pak Kurdi di dalam pinjaman kredit, kok sekarang melempem gitu ya, mundur. Lalu orang banknya bilang apa, saudara? Jangan kasih kredit sama Pak Kurdi. Dia terlalu baik. Bangun nggak dibayar juga nggak apa-apa sama Pak Kurdi. Kita bisa cilaka kredit kita. Saudara, saya nggak tahu apakah saya harus merasa tersanjung atau terhina dengan komentar itu gitu ya. Cuman kalau tadi kita melihat bagaimana pemaparan dari Pak Johan, sebetulnya di sana sudah sangat terlihat bahwa kepribadian saya itu tidak cocok untuk konstruksi yang harus seorang yang keras. Saya lebih mengutamakan relasi, saya lebih mengutamakan person, saya ingin mengutamakan semua di dalam sebuah keharmonisan. Sehingga itu terus berkecamuk di dalam perjalanan pekerjaan saya. Mungkin salah satu pelariannya itu saya studi di STTB ya. Saya studi STTB supaya memberikan ketenangan. Dalam hati nggak pernah berpikir saya mau jadi full time gitu ya. Saya bilang, udah nanti
nanti udah lulus saya mau belajar jadi penulis. Mungkin ini juga mungkin the next season of my life gitu ya, musim berikutnya saya nggak tahu ya, Tuhan tunjukkan bagaimana. Nah, cuman itulah yang terjadi. Memang ada satu kejadian yang sangat signifikan, yaitu saya mengalami kecelakaan. Ketika saya sudah lulus STTB pun saya tetap berkecimpung di dalam dunia pekerjaan saya. Tetapi ada satu kejadian di mana saya mengalami kecelakaan dan orang bilang itu hampir merenggut nyawa saya, gitu ya. Dan di situ saya berpikir, Tuhan kasih kesempatan, terus kamu mau pakai apa kesempatan ini ya? Akhirnya saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan ketika usia 50 tahun di tahun 2014. Sekarang sudah selama 6 tahun. Nah, mungkin selama 6 tahun ini, betul ya, jadi kalau dulu, waktu jadi kontraktor, sebelum tidur, hal terakhir yang saya pikirkan adalah proyek. Bangun pagi, hal yang pertama yang saya pikirkan adalah proyek. Begitu banyaknya masalah di dalam proyek, sampai bisa mimpi proyek dan menemukan solusi melalui mimpi. Nah, terus setelah saya menyerahkan diri, betul, pekerjaan sih nggak kurang capek lah ya. Pikiran juga nggak kurang penuh gitu ya. Banyak sekali yang harus saya pikirkan. Tetapi di situ ada suatu semangat. Di situ ada sesuatu sukacita. Ada satu hal yang membuat saya bangun pagi dengan semangat dan melewati hari itu dengan penuh antusias. Kayak seperti ada tantangan, hadapi, ada kesulitan, hadapi, ada apapun saya hadapi. Nah, itu semakin meneguhkan panggilan saya pada musim hidup saya saat ini. Kalau boleh mungkin kesaksian sedikit, dampak apa yang dibawa dari sejak saya menjadi kontraktor, perjalanan 25 tahun lebih itu untuk dampaknya kepada pelayanan saya. Satu hal, seorang teknik sipil itu sejak tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, mereka itu dilatih dengan cara berpikir yang sangat sistematis. Jadi step by step. Itu selama 5 tahun saya selalu melakukan hal itu dan itu terbawa di dalam pelayanan saya. Itu membentuk cara berpikir yang sangat terstruktur dan rapi gitu ya. Bahkan jadinya kalau berkhotbah pun mungkin jadi bisa lebih mudah diikuti oleh orang karena cara berpikirnya sudah sangat struktur. Dan yang kedua, tadi saya bilang bahwa saya ini seorang yang person oriented. Saya mementingkan sekali relasional. Sehingga ketika Tuhan berikan kesempatan saya memulai sebuah gereja baru di Jalan Sutami itu, saya sudah terbiasa berurusan dengan masyarakat. Bahkan bahasa Sunda saya itu sangat fasih ya. Saya pernah khotbah dalam bahasa Sunda gitu ya. Sehingga ketika orang-orang bertemu dengan saya ajak bicara bahasa Sunda, langsung mereka terbuka. Saya bangun relasi yang baik dengan mereka, sehingga akhirnya bersyukur sama Tuhan, gereja ini sekarang punya IMB gereja. Walaupun orang bilang sangat susah untuk mendapatkan IMB gereja. Saya bisa berelasi dengan orang-orang di masjid, saya pernah ikut pengajian, bahkan saya kalau kelurahan selalu dipanggil, Pak Haji, kumaha, damang, gitu ya. Pak Haji, bagaimana baik, gitu ya. Saya bisa masuk keluar kelurahan dengan sangat diterima oleh mereka. Mereka bukan saja kenal saya sebagai seorang tokoh Kristen, tetapi juga menjadi sahabat. Satu kali gereja kami pun didatengin oleh ormas. Yang maju menghadapi mereka itu masyarakat gitu ya. Saya juga hadir di sana, tetapi masyarakat benar-benar berani belain kita gitu ya, karena punya relasi yang begitu dekat. Nah, pada intinya adalah saya percaya sekali apa yang kita sudah lewati itu membentuk apa yang memang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup setiap kita. Jangan lewatkan setiap momen dalam hidup kita sebagai bahan untuk pembekalan, pembelajaran kita, di mana kita tidak tahu Tuhan akan pakai kita sebagai apa di masa-masa mendatang. Saya juga ingin mengakhiri kesaksian saya dengan juga dari sejak awal saya teringat akan ayat ini yang tadi Pak Johan juga sampaikan. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya mau tekankan kalimat yang terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Nya-nya itu huruf kecil. Jadi hidup di dalam rancangan Tuhan.
hidup di dalam rencananya Tuhan. Saya nggak tahu apakah di musim hidup saya berikutnya ketika masuki usia pensiun, saya kembali lagi ke marketplace kah? Saya juga nggak tahu, tetapi biarlah kalau kita punya sebuah kepekaan untuk tuntunan Tuhan dalam hidup kita, betul-betul hidup itu menjadi sebuah hidup yang bermakna, antusias, dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih untuk kesempatan kesaksian yang diberikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Kurdi. Waduh, ya Pak Kurdi ini orang yang betul-betul di gereja, betul-betul di masyarakat ya. Jadi di mana-mana bisa memberkati. Bersyukur banget ya, melengkapi sekali pembahasan tentang panggilan kita siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan beberapa kesaksian, tentunya kita bertanya-tanya nih kepada diri kita sendiri ya. 3 menit terakhir Bapak Ibu. Apakah perjalanan saya ke depan akan seperti Pak Kurdi atau seperti Pak Her? Atau misalnya ada yang mau seperti Pak Johan juga boleh ya, bagus juga itu ya. Perlu orang-orang seperti Pak Johan juga. Nah, kita nggak tahu seperti apa, tapi tentunya dengan kita mengerti soal panggilan, maka kita akan lebih jelas nih. Nah, Bapak Ibu betul-betul disarankan untuk kita mengikuti nanti vokasio-vokasio selanjutnya ya. Karena akan ada tes, akan ada alat-alat bantu yang membuat kita lebih jelas, lebih clear. Dan kalau kita dapetin itu dari waktu kita masih muda, maka kemungkinan salah langkah itu pasti lebih minim ya. Kita berdoa, minta Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin, tapi tentunya perlu juga nih pemahaman-pemahaman seperti ini. Ya, kita sekali lagi bilang thank you sama Pak Kurdi ya. Boleh di kolom chat, boleh kasih jempol, kasih applause juga ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, kita semestinya ya Bapak Ibu ya, kita semestinya ada waktu sekitar 10-15 menit, 20 menit untuk kita discuss di breakout room ya, seperti yang sudah disampaikan minggu lalu. Tapi mengingat waktu masih sudah cukup mepet ya. Artinya kita tetap akan breakout room, tapi hanya untuk perkenalan saja. Jadi nanti kita akan janjian lebih jauh, kurang lebih 35 sampai 40 menit dengan mentor masing-masing. Kita akan ambil waktu di tengah minggu, Bapak Ibu, untuk mendiskusikan topik hari ini tentang panggilan. Ya, kalau dipaksakan hari ini, saya kira kita melawan kedagingan kita sendiri. Ya, mungkin ada yang di rumahnya udah bau-bau dari dapur nih Pak Johan. Ya, gitu Pak Johan ya. Jadi ada pertemuan yang kita sarankan di tengah minggu, dan dari admin juga sudah bantu untuk menyiapkan breakout room. Jadi Bapak Ibu langsung aja diklik, nanti lebih jauh akan dipandu dan ditutup doa di grup masing-masing ya. Oke. Jadi sekarang cuma janjian tukar-tukaran HP begitu ya, nomor HP. Janjian mau kapan kita akan saling sharing dengan mentor masing-masing. Nanti mentor akan menyiapkan diskusi untuk pertemuan hari ini di salah satu hari yang nanti masing-masing pilih. Sesudah itu kita tutup dalam doa. Baik, Pak Johan. Thank you Pak Johan, lebih jelas. Ada tambahan lain Pak Johan mungkin? Cukup ya, oke. Dari Pak Romi, Pak Sutrisna mungkin, atau rekan-rekan yang lain, kalau tidak ada, kita langsung tinggal klik aja, join breakout room. Sampai jumpa di Vokasio minggu depan, Bapak Ibu. Di grup tadi dan juga mereka merasa diberkati. Kita akan tutup dalam doa. Bolehkah Pak Sutrisna bisa berdoa untuk kita sekalian? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan sehingga hari ini koneksi internet bisa berjalan lancar dan materi-materi bisa tersampaikan dengan baik sehingga bisa menjadi berkat bagi seluruh peserta yang hadir. Bersyukur untuk interaksi singkat di dalam kelompok,
Dan kami berdoa menyerahkan supaya segala sesuatu yang sudah ditaburkan hari ini boleh Tuhan yang memberkati sehingga boleh menetap dan menghasilkan hal-hal yang terus mewarnai pemikiran setiap orang yang hadir di dalam pertemuan hari ini. Dan Tuhan juga yang memberkati rencana-rencana pertemuan kelompok-kelompok yang ada di dalam minggu ini, supaya bisa ada pengaturan yang baik sehingga ada kesempatan untuk berinteraksi dan berbagi refleksi di dalam kelompok-kelompok. Kami bersyukur untuk Pak Johan, Pak Kurdi, dan Pak Herianto, juga Pak Re yang hosting hari ini, dan Pak Romi yang mengkoordinir acara. Tuhan berkati setiap orang yang sudah ambil bagian melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak Romi, Pak Sutrisna, semuanya. William juga, teman-teman yang mimpin kelompok. Thank you. Pak Kurdi, makasih ya. Pak Kurdi, makasih. Oke.